Selamat malam. Ini adalah pilihan Anda. Setiap malam, suami saya menuju ke kamar adik perempuan saya. Awalnya, saya berpura-pura tertidur, tetapi pemandangan yang saya lihat dari celah pintu membuat seluruh tubuh saya membeku dan jantung saya seakan berhenti berdetak. Sejak malam itu, setelah menyaksikan rahasia mengejutkan antara suami dan adik kandung saya, dunia saya yang sempurna mulai runtuh. Sebenarnya, apa yang terjadi di dalam kamar itu? Kisah hari ini akan segera dimulai. Jika Anda penasaran dengan kebenaran di balik cerita ini, mohon dengarkan baik-baik mulai dari sekarang. Nama saya Sinta, usia 33 tahun. Saya sudah menikah dengan suami saya, Bima, selama 7 tahun, dan kami memiliki seorang putra berusia 5 tahun bernama Rian. Dia anak yang cerdas dan menggemaskan. Dari luar, siapapun pasti akan berpikir keluarga kami bahagia. Suami saya adalah pria teladan, selalu bertanggung jawab, dan sangat penyayang pada istri dan anaknya. Namun, hanya saya yang tahu bahwa di dalam rumah yang tampak damai ini, tersembunyi sebuah rahasia yang selama beberapa bulan terakhir telah mengiris-iris jantung saya. Rahasia itu membuat saya tidak bisa makan maupun tidur. Semuanya dimulai pada suatu malam saat hujan badai menerpa. Setelah menidurkan Rian dan kembali ke kamar, saya tidak melihat suami saya. Saya pikir dia mungkin keluar untuk merokok, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Tetapi 30 menit berlalu, lalu 1 jam, dan suami saya tak kunjung kembali. Saat itulah, kecemasan yang tak terlukiskan mulai muncul di hati saya. Dengan hati-hati, saya melangkah keluar ke lorong, dan yang membuat saya membeku adalah pintu kamar adik kandung saya, Dewi. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celah itu, cahaya lampu merembes keluar bersama bayangan samar seorang pria di dinding yang membuat jantung saya berhenti. Saya berdiri kaku di tempat, tak tahu harus berbuat apa dengan tangan saya yang gemetar. Berbagai macam pikiran berkecamuk di kepala saya. Adik saya, Dewi, datang dari desa dan baru tinggal bersama kami sebulan lebih. Dia 6 tahun lebih muda dari saya, seorang anak yang baik dan pendiam. Dewi pernah mengalami luka hati yang mendalam karena masalah percintaan di masa lalu, jadi karena kasihan, saya mengajaknya tinggal bersama di Jakarta agar bisa belajar keterampilan baru dan mencari pekerjaan. Tak pernah saya sangka, keputusan baik saya itu akan membawa mimpi buruk yang mengerikan bagi keluarga saya. Malam itu, saya berusaha kembali ke kamar dan berpura-pura tidur, tetapi jantung saya berdebar kencang. Saya sedikit membuka mata dan mengintip melalui celah jendela yang menghadap ke lorong. Benar saja, saya melihat suami saya diam-diam menutup pintu kamar Dewi. Dia melihat sekeliling, lalu dengan santai kembali ke kamar kami seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya buru-buru memejamkan mata dan berpura-pura tidur lelap. Tetapi saat mendengar suara pintu terbuka pelan dan aroma parfum suami yang familiar menyentuh hidung, seluruh tubuh saya menegang. Hanya satu pikiran yang berputar di kepala saya. Kenapa suamiku masuk ke kamar adikku tengah malam? Keesokan harinya, saya diam-diam mengamati mereka berdua. Dewi tampak seperti biasa, tetapi wajahnya sedikit pucat dan sesekali batuk kering. Setiap kali saya bertanya sesuatu, dia sepertinya menghindari tatapan saya. Suami saya, Bima, seperti biasa, tertawa dan berbicara dengan putra kami, dan dengan lembut menyuruh saya sarapan sebelum berangkat kerja. Semuanya begitu tenang, yang justru membuat saya semakin bingung dan marah. Rasa pengkhianatan membuat saya menderita sepanjang hari, seolah-olah seluruh daging di tubuh saya terkoyak. Sejak saat itu, situasi yang sama berulang setiap malam. Sekitar jam 11 malam, saat saya pura-pura tertidur, suami saya pasti akan diam-diam keluar kamar. Saya menajamkan telinga untuk mendengar langkah kakinya, lalu perlahan membuka mata. Seperti biasa, suami saya menghilang ke kamar Dewi dan tinggal di sana selama 30 menit hingga 1 jam. Setiap kali melihatnya, darah saya mendidih dan tenggorokan saya tercekat. Namun, saya tidak langsung membuat keributan karena ingin memastikan kebenarannya dengan mata kepala sendiri.
Saya harus tahu dengan jelas apa yang sebenarnya dilakukan suami saya di dalam kamar itu. Pada malam keempat, saya memutuskan untuk menunggu. Saya tidak tidur, juga tidak menangis. Saya berbaring miring, menatap tajam ke celah pintu. Begitu mendengar suami saya diam-diam membuka pintu dan keluar, saya segera mengikutinya tanpa suara. Cahaya kuning yang merembes dari kamar Dewi sama seperti biasanya. Saya mendekat. Jantung saya berdebar begitu kencang seolah-olah seluruh lorong bergetar. Saya membungkuk dan menempelkan mata ke celah pintu. Dan pada saat itu juga, kedua kaki saya seakan terpaku di tanah. Di dalam kamar, tidak ada pelukan atau adegan mesra seperti yang saya bayangkan. Bima duduk di samping tempat tidur, satu tangannya mencengkeram erat bahu kurus Dewi, sementara tangan lainnya memegang handuk putih yang basah oleh keringat. Wajah Dewi pucat pasi, matanya memutar ke belakang seolah akan pingsan, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat seperti sedang kejang. Di atas meja, berantakan botol-botol obat asing yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bima terus menyeka keringatnya, sambil berbisik menenangkan adiknya, dan di sisi lain, dia buru-buru melarutkan obat ke dalam air dan meminumkannya. Saya tertegun. Dalam sekejap, rasa pengkhianatan dan kecurigaan saya terhadap suami berubah menjadi kebingungan yang sama sekali berbeda. Apa yang terjadi pada Dewi? Mengapa suami saya menyembunyikannya dari saya dan merawat adik saya seperti itu? Seluruh tubuh saya gemetar saat melangkah mundur. Hati saya sakit, kepala saya pusing. Saya kembali ke kamar dan berbaring, tetapi air mata terus mengalir tanpa henti. Kekhawatiran, ketakutan, dan rasa pengkhianatan bercampur aduk, menerjang saya seperti ombak ganas. Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Segalanya terasa seperti sebuah drama rahasia, dan saya, sebagai pihak yang paling berkepentingan, adalah satu-satunya penonton yang diasingkan. Keesokan paginya, saya melihat Dewi membawa keranjang cucian ke halaman. Wajahnya yang pucat membuat hati saya luluh. Saya ingin segera bertanya, tetapi takut mendengar jawabannya. Suami saya, Bima, dengan tenang meminta saya melakukan beberapa hal sepele seolah tidak ada yang terjadi. Saya ingin berteriak dan menanyainya, tetapi mulut saya terkunci. Keraguan dan kecemasan menekan saya begitu berat hingga saya merasa sangat lelah. Saya harus melakukan sesuatu. Saya tidak bisa membiarkan kebenaran ini terus tersembunyi. Malam itu, saya memutuskan untuk membuka pintu dan masuk. Sekejam apapun kebenarannya, saya harus menghadapinya. Sepanjang hari itu, hati saya tidak pernah tenang. Bahkan saat bekerja, pikiran saya dipenuhi oleh adegan semalam, berputar ulang seperti film. Sosok suami saya yang duduk di samping tempat tidur Dewi. Matanya terlihat sangat tegang, dan tangannya yang mencengkeram bahu adik saya gemetar. Dia berkeringat deras seolah-olah dia sendiri yang merasakan penderitaan itu. Setiap tindakannya menyeka keringat, menuangkan obat, menenangkannya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Namun, justru kekhawatiran itulah yang membuat saya semakin bingung. Mengapa suami saya harus merawat adik saya diam-diam di tengah malam tanpa memberitahu saya? Seandainya dia memberitahu saya satu kata saja, saya pasti bersedia berbagi beban itu. Selama makan siang, saya diam-diam mengamati mereka berdua. Dewi masih pendiam, hanya mengambil sepotong ikan untuk putra kami, Rian. Wajahnya yang tirus dan pucat membuat saya kasihan. Suami saya, Bima, memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Jelas dia juga kurang tidur. Saya perhatikan dia menghindari tatapan saya dan bahkan sengaja tidak melihat ke arah Dewi. Sikap canggung itu semakin meyakinkan saya bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, saya menidurkan Rian lebih awal dari biasanya. Saya tidak bisa lagi menahan kecurigaan ini. Kali ini, saya tidak akan mengintip dari celah pintu, tetapi akan membuka pintu dan masuk langsung. Jantung saya berdebar kencang, telapak tangan saya basah oleh keringat. Tapi saya meyakinkan diri sendiri, sekeji apapun kebenarannya, saya harus menghadapinya. Menjelang tengah malam,
Bima kembali diam-diam bangkit dari tempat tidur. Saya berbaring diam, dengan mata sedikit terbuka, mengawasinya dengan hati-hati menutup pintu dan menuju kamar Dewi. Pintu terbuka pelan, dan bersama cahaya lorong, suami saya masuk ke dalam lalu pintu kembali tertutup. Saya menarik napas dalam-dalam, menunggu beberapa menit, lalu perlahan mendekat. Saya meletakkan tangan di gagang pintu. Kaki saya gemetar, tetapi saya tidak bisa mundur. Pintu terbuka, dan pemandangan di depan mata membuat saya membeku di tempat. Dewi meringkuk di sudut tempat tidur. Wajahnya pucat pasi dengan urat-urat biru terlihat jelas di kulitnya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Kedua tangannya meremas spray seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Di atas meja, botol-botol obat berantakan, dan terlihat sebuah jarum suntik yang belum sempat dibereskan. Bima, yang menyadari kehadiran saya, berbalik dengan kaget, matanya terbelalak, campuran antara keterkejutan dan kekhawatiran. "Sinta, kenapa kamu di sini?" Suaranya bergetar dan serak. Saya memandang suami dan adik saya bergantian. Tenggorokan saya tercekat. Ribuan pertanyaan ingin meledak, tetapi akhirnya hanya menjadi isak tangis. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa Dewi seperti ini?" Dewi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata jatuh di pipinya yang pucat. Dia gemetar. Bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak ada kata yang keluar. Bima segera mendekat dan menghalangi saya. Memohon, "Sinta, tolong. Ini bukan saatnya kamu tahu. Tolong kembali ke kamar. Nanti akan kujelaskan semuanya." Tetapi saya tidak mau mendengarkan. Saya menepis tangannya dengan kasar dan mendekati adik saya. Melihat wajahnya yang tirus dan tubuhnya yang rapuh, hati saya seperti hancur berkeping-keping. Saya meraih tangannya, dingin seperti es. Getarannya terasa jelas. "Dewi, katakan pada Mbak, ada apa? Kenapa kamu menyembunyikannya dari Mbak?" Dewi menangis terseduh-seduh dan berkata dengan suara lirih, "Mbak, maafkan aku. Aku tidak ingin membuat Mbak khawatir." Belum selesai dia bicara, dia pingsan dan seluruh tubuhnya kejang-kejang. Saya panik dan berteriak, "Bima, tolong lakukan sesuatu." Bima segera bertindak. Dia bergerak cepat, seolah sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Dia mengambil jarum suntik, dengan hati-hati menyuntikannya ke lengan kurus Dewi, lalu memeluknya erat untuk menenangkannya. "Sabar, Dewi. Sebentar lagi akan membaik." Saya berdiri terpaku, hanya bisa menangis. Pemandangan itu membuat saya takut sekaligus bingung. Suami yang saya curigai selingkuh, ternyata menjaga adik saya dalam situasi yang begitu tragis. Namun, alih-alih merasa lega, kecemasan yang lebih besar muncul di hati saya. Penyakit apa yang membuat adik saya seperti ini? Dan mengapa suami saya menyembunyikan fakta ini begitu rapat? Beberapa saat kemudian, kejangnya perlahan mereda. Dewi terengah-engah dan menutup matanya yang lelah. Bima dengan hati-hati membaringkannya dan menyelimutinya, baru kemudian menghadap saya. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi kelelahan dan kekhawatiran. "Sinta, tolong percaya padaku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Ini semua karena Dewi. Dia menderita penyakit langka. Jika tidak segera ditangani, nyawanya bisa terancam. Aku hanya diam-diam membantunya karena takut kamu khawatir." Saya tertegun. Semua kecurigaan dan kecemburuan yang menyiksa saya beberapa hari terakhir ini lenyap, digantikan oleh kebingungan yang lebih besar. Saya berkata dengan suara tercekat, "Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku ini kakak kandungnya. Apa aku tidak berhak tahu penyakit apa yang diderita adikku?" Bima menundukkan kepalanya, terdiam cukup lama. Akhirnya dia perlahan membuka mulut. "Dewi. Dewi yang memintaku untuk tidak memberitahumu. Dia takut kamu akan sedih, takut seluruh keluarga akan cemas. Dia membuatku berjanji untuk merahasiakannya." Saya menoleh ke arah Dewi. Wajahnya yang lelah, matanya yang terpejam rapat,
Bulu matanya yang basah oleh air mata bergetar pelan. Hati saya hancur. Kemarahan karena dibohongi oleh suami dan rasa kasihan pada adik saya yang harus menanggung semuanya sendirian bercampur aduk. Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya. Penyakit aneh apa ini? Mengapa Dewi begitu takut memberitahu saya? Dan yang paling menakutkan, mengapa serangan itu datang seperti kutukan, pada waktu yang sama setiap malam? Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di samping tempat tidur Dewi sampai fajar menyingsing. Saya tidak berani meninggalkannya. Takut dia akan mengalami kejang lagi. Bima duduk di kursi, bersandar dengan mata lelah dalam keheningan yang menyesakan. Kebenaran yang baru terungkap di ruangan yang pengap ini menandakan bahwa jalan di depan akan semakin sulit. Saya punya firasat bahwa kehidupan keluarga kami tidak akan pernah setenang dulu lagi. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui jendela, tetapi tidak membawa sedikit pun kedamaian di hati saya. Semalaman saya hampir tidak tidur, hanya menatap Dewi yang bernapas dengan teratur, tenggelam dalam berbagai pikiran. Bima, seperti biasa, bangun pagi dan menyiapkan sarapan untuk keluarga, berpura-pura tenang. Tapi saya tahu, di dalam hatinya, situasinya sama rumitnya dengan saya. Saya diam-diam membawa semangkuk bubur untuk Dewi. Dia membuka matanya, melihat saya, lalu buru-buru memalingkan wajah. Bulu matanya bergetar, seolah ingin menghindari saya. Saya meletakkan mangkuk di meja dan berkata pelan, "Dewi, Mbak sudah tahu semuanya. Kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Sakit apa? Ceritakan pada Mbak." Dewi menggigit bibirnya. Wajahnya yang pucat hampir menangis. Dia menggelengkan kepala dan berkata dengan suara lemah, "Mbak, jangan tanya. Aku tidak mau membuat Mbak sedih. Aku tidak apa-apa." Dengan tangan gemetar, saya menggenggam tangannya erat. "Aku ini kakak kandungmu. Bagaimana bisa aku baik-baik saja melihatmu menderita setiap malam? Katakan padaku, apapun penyakitnya, kita akan cari cara untuk mengobatinya bersama. Jangan menanggungnya sendirian lagi." Dewi akhirnya menangis. Seluruh tubuhnya bergetar, tetapi dia tetap tidak mau bicara. Hati saya hancur. Saya ingin memaksanya, tetapi melihat matanya yang penuh ketakutan dan keputusasaan, saya tidak tega. Bima masuk dan meletakkan tangan di bahu saya, berkata pelan, "Sinta, beri Dewi waktu. Aku janji, pada saatnya nanti, kamu akan tahu segalanya." Kata-katanya seperti menusuk hati saya. Saya menatapnya dan berkata dengan suara tercekat, "Kapan saat yang tepat itu? Dia menderita seperti ini setiap malam. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Apa kamu pikir aku bisa tahan hanya melihat semua ini dari luar?" Dia terdiam. Matanya menunjukkan rasa bersalah, tetapi dia tetap tidak mau mengungkapkan kebenarannya. Keheningan itu membuat saya merasa marah dan tidak berdaya pada saat yang bersamaan. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa berat. Siang hari, segalanya tampak normal. Dewi masih membantu saya memasak dan mencuci. Rian bermain dengan riang, dan Bima berangkat dan pulang kerja tepat waktu. Tapi saat malam tiba, ketakutan kembali menghantui. Saya tahu bahwa pada waktu itu, kejang yang mengerikan akan menyerang adik saya, dan suami saya akan diam-diam pergi ke kamar Dewi seperti kebiasaan. Saya tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Setiap kali mendengar suara pintu terbuka, jantung saya terasa diremas dan tangan serta kaki saya gemetar. Saya tidak punya keberanian lagi untuk mengintip dari celah pintu. Melihat pemandangan itu hanya membuat saya merasa semakin tidak berdaya. Namun, kebisuan Bima dan Dewi membuat kecurigaan yang lebih besar tumbuh di hati saya. Sebenarnya, hal mengerikan apa yang mereka sembunyikan dari saya? Suatu sore, saat membersihkan kamar, saya tidak sengaja menemukan sebuah buku catatan kecil di bawah bantal Dewi. Setelah ragu sejenak, saya membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tertulis dengan tulisan tangan yang gemetar dan tidak rapi. "Malam ini, serangan itu datang lagi.
Seluruh tubuhku kaku, sulit bernapas, dan jantungku berdebar tak karuan. Aku takut kalau Mbak Sinta tahu, dia akan khawatir. Hanya Mas Bima yang bisa mengerti dan membantuku. Aku tidak ingin menjadi beban. Saya membeku di tempat. Ternyata benar kata Bima, Dewi yang memintanya untuk merahasiakannya. Tapi mengapa harus Bima, bukan saya, kakak kandungnya? Fakta itu membuat hati saya sakit sekaligus merasa sangat terasing. Malam itu, saya memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Saat Bima kembali masuk ke kamar Dewi, saya tidak mencegahnya atau mengikutinya. Sebaliknya, saya berdiri di balik pintu, mendengarkan setiap suara dari dalam. Suara rintihan Dewi, suara Bima yang menenangkan, suara gelas beradu saat dia menyiapkan obat. Semua suara itu bercampur menjadi simfoni mengerikan yang menyiksa saya. Setiap suara itu seolah menusuk jantung saya. Tepat saat itu, saya mendengar Rian menangis histeris dari kamar sebelah. Mungkin dia bermimpi buruk. Saya buru-buru berlari untuk menenangkannya. Pada saat itu, saya tiba-tiba sadar. Jika suatu saat nanti semua kebenaran ini terungkap, apakah keluarga kami bisa tetap utuh? Apakah Rian harus melihat ibu dan ayahnya berkonflik dan keluarganya hancur karena rahasia ini? Keesokan paginya, saya membuat keputusan berani. Saya pergi ke dokter kenalan saya di sebuah klinik swasta dekat rumah. Saya menjelaskan gejalanya. Kejang setiap malam, keringat dingin, sesak napas, dan seluruh tubuh gemetar. Dokter itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa itu bisa jadi gejala penyakit saraf atau kelainan darah langka, dan perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikannya. Mendengar itu, saya semakin bingung. Ketika saya kembali ke rumah, Dewi sedang menjemur pakaian. Melihat sosoknya yang kurus dan rapuh, air mata saya hampir jatuh. Saya ingin segera membawanya ke rumah sakit, tetapi begitu saya membuka mulut, Dewi dengan ketakutan menggenggam tangan saya erat. "Jangan, Mbak. Tolong jangan bawa aku kemana-mana. Biarkan ini menjadi rahasia." Mata adik saya dipenuhi ketakutan, seolah-olah saya telah menyentuh inti dari kengerian yang mengerikan. Saya tertegun. Apa yang membuat adik saya begitu ketakutan? Malam itu, saat melewati kamar Dewi, saya mendengar Bima berbisik, "Bertahanlah sedikit lagi. Aku sudah menghubungi seseorang yang kukenal. Kita pasti akan menemukan caranya. Tapi, jangan biarkan Sinta tahu." Yani, jantung saya serasa berhenti, dan darah di seluruh tubuh saya menjadi dingin. Saya melangkah mundur ke kamar. Hanya kata-kata itu yang terus terngiang di kepala saya. Sekali lagi, saya diasingkan. Meskipun yang menderita adalah adik kandung saya. Saya gelisah sepanjang malam. Hati saya dilanda badai. Saya tidak tahu harus marah, kasihan, menyalahkan, atau menunggu. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya, dan saya harus mengungkapkannya, apapun risikonya. Selama beberapa hari berikutnya, saya hidup dalam kecemasan. Siang hari, saya diam-diam mengerjakan pekerjaan rumah, dan hati saya hancur melihat Dewi duduk termenung di bawah teras dengan tatapan kosong. Malam hari, pemandangan Bima yang diam-diam masuk ke kamar adiknya muncul begitu jelas seperti pisau yang menggores hati saya. Sebagian kebenaran telah terungkap, tetapi semakin banyak yang saya tahu, semakin saya merasa terdorong ke pinggir lingkaran rahasia ini, tertinggal sendirian. Suatu sore, saat merapikan kotak obat keluarga, saya tidak sengaja menemukan beberapa bungkus jamu herbal yang aneh. Di bungkusnya, tertulis istilah-istilah medis rumit yang belum pernah saya dengar. Dengan tangan gemetar, saya mengambilnya, dan berbagai hipotesis melintas di kepala saya. Obat-obatan itu bukan sesuatu yang biasa dijual di apotek lingkungan. Lalu, dari mana Bima mendapatkannya? Mengapa dia menyembunyikannya di laci paling dalam di ruang kerjanya? Malam itu, saya memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Saat makan malam, saya meletakkan bungkusan obat itu di atas meja dan menatap mata Bima lurus-lurus, berkata dengan suara rendah,
Mas Bima, obat apa ini? Aku belum pernah melihat atau membelinya. Tolong jelaskan. Dia terdiam, sumpit di tangannya berhenti di udara. Dewi, yang duduk di seberang, tampak ketakutan dan menatap Bima seolah meminta pertolongan. Bima menghela napas, berusaha menjaga ketenangannya. Sinta, jangan khawatir. Itu hanya suplemen. Untuk membantu Dewi merasa lebih baik saat serangannya datang. Ada teman di bidang medis yang memberikannya. Saya mengerutkan kening. Jantung saya berdebar kencang. Penjelasannya terdengar masuk akal, tetapi matanya jelas-jelas menghindari sesuatu. Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara bergetar karena marah, "Teman siapa? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Aku ini kakak kandungnya. Tapi dari awal sampai akhir aku tidak tahu apa-apa. Apa kamu menganggapku orang lain?" Dewi buru-buru menyela. Suaranya bergetar. "Mbak, jangan salahkan Mas Bima. Aku yang memintanya untuk merahasiakannya. Salahkan aku saja." Melihat wajahnya yang tirus dan matanya yang memerah, hati saya kembali sakit. Saya ingin menyalahkannya, tetapi air mata mengaburkan pandangan saya. Saya tidak tahu harus melampiaskan kemarahan ini kepada siapa. Kepada suami saya, atau kepada diri saya sendiri yang tidak menyadarinya lebih awal. Malam itu, saya berbaring diam di kamar, tetapi tidak bisa tidur. Semua percakapan dan tatapan mata berputar di kepala saya. Saya merasa seperti tinggal di rumah dengan dua dunia yang berbeda. Dunia yang normal di siang hari, dan dunia yang penuh rahasia dan rintihan di malam hari, dunia yang hanya diketahui oleh suami saya. Saya tidak tahan lagi dengan perasaan terasing ini, dan saya memutuskan untuk menggali akar penyakit ini, entah Bima atau Dewi suka atau tidak. Keesokan paginya, saat semua orang sudah pergi, saya diam-diam masuk ke kamar Dewi. Di atas meja, masih ada beberapa botol obat dan setumpuk kertas kecil yang diselipkan di bawah sebuah Alkitab tua. Dengan tangan gemetar, saya membukanya, dan jantung saya mencelos saat membaca beberapa baris catatan itu. Gejala berulang di malam hari, biasanya setelah jam 11. Dada sesak, darah terasa naik ke kepala, seluruh tubuh gemetar. Risiko henti napas sangat tinggi tanpa suntikan. Kata kenalan itu, ini adalah efek samping langka. Aku harap tidak ada yang tahu. Saya tertegun. Seluruh tubuh saya menjadi dingin. Catatan singkat ini terdengar seperti alarm. Dewi bisa mati kapan saja jika tidak ditangani dengan benar. Tapi yang lebih mengejutkan saya adalah kata-kata efek samping langka. Efek samping dari apa? Penyakit masa lalu? Atau sebuah kecelakaan yang belum pernah saya dengar? Ketika Bima kembali, saya tidak bisa menahannya lagi. Saya menyodorkan kertas-kertas itu kepadanya, dan dengan suara tercekat tapi tegas, saya berkata, "Sampai kapan kamu akan membohongiku? Anak ini adikku, bukan orang lain. Aku harus tahu kebenarannya, sekejam apapun itu." Bima menatap saya lama dengan wajah pucat. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan konflik batin yang hebat. Akhirnya, dia terduduk di kursi, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Suaranya serak. "Sinta, maafkan aku. Tapi aku sudah berjanji pada Dewi. Kebenaran ini terlalu berat. Aku tidak ingin kamu mengetahuinya." Saya berlutut di depannya. Air mata bercucuran. "Lihat aku. Apa kamu tahu bagaimana aku hidup selama beberapa minggu ini? Aku curiga. Aku menderita. Aku berpikir kamu mengkhianatiku. Hanya untuk menepati satu janji, kamu membiarkanku hidup di neraka seperti itu. Mas Bima, apa kamu tidak pernah memikirkan perasaanku?" Dia memelukku erat dengan lengan gemetar. Dalam pelukannya, saya merasakan ketulusan sekaligus misteri yang tak terpecahkan. Dia berbisik, "Sinta, beri aku sedikit waktu lagi. Aku bersumpah. Semua yang kulakukan adalah untuk melindungi kamu dan keluarga ini." Tapi hati saya tidak bisa tenang. Janji-janji itu hanya membuat saya semakin takut. Saya tidak mau menunggu lagi. Malam itu,
Saat Bima pergi ke kamar Dewi seperti biasa, saya berpura-pura berbaring diam, tetapi sebenarnya saya menyembunyikan sebuah perekam suara kecil di bawah bantal. Saya ingin tahu apa yang mereka bicarakan di balik pintu tertutup itu. Saya tidak mau lagi hidup dalam ketidakpastian. Saya harus memastikannya dengan mata dan telinga saya sendiri. Keesokan paginya, sebelum mereka berdua bangun, saya mengambil perekam itu. Terdengar suara rintihan Dewi, suara Bima yang menenangkan dengan lembut. Lalu tiba-tiba, terdengar satu kalimat yang membuat darah saya membeku. Dewi, kamu harus merahasiakannya dari kakakmu. Kalau dia tahu penyakit ini ada hubungannya dengan masa lalu orang tua kita, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Saya membeku di tempat. Penyakit ini berhubungan dengan orang tua kami, kenapa? Sebenarnya, rahasia apa yang tersembunyi di masa lalu keluarga kami? Saya duduk termenung selama beberapa jam. Semua kecurigaan tentang perselingkuhan lenyap, digantikan oleh badai yang lain. Sebuah rahasia kelam yang terkait dengan akar keluarga kami. Sebuah rahasia yang suami dan adik saya berusaha mati-matian untuk sembunyikan. Kali ini, saya tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Saya memutuskan untuk menggali masa lalu untuk mencari jawaban. Bahkan jika kebenaran itu akan menghancurkan segalanya. Sepanjang pagi, saya duduk termenung di kamar. Pikiran saya kusut seperti benang ruwet. Perekam suara masih ada di tangan saya, dan kata-kata Bima terus terngiang di telinga. Kalau dia tahu penyakit ini ada hubungannya dengan masa lalu orang tua kita, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Saya tidak percaya dengan telinga saya sendiri. Kedua orang tua kami sudah lama meninggalkan kami berdua dengan kenangan masa kecil yang miskin tetapi penuh cinta. Dalam ingatan saya, ayah adalah pria pendiam yang bekerja keras di ladang, dan ibu adalah wanita yang menderita seumur hidupnya dan tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi, bagaimana mungkin penyakit aneh Dewi bisa berhubungan dengan mereka? Saya melihat Dewi. Dia meringkuk di sudut halaman, menatap kosong ke udara. Kadang-kadang, dia meletakkan tangan di dadanya, seolah menahan rasa sakit. Hati saya hancur. Jika saya tidak melakukan sesuatu, adik saya bisa pingsan kapan saja. Tapi untuk menyelamatkannya, saya harus tahu kebenarannya. Dan kebenaran itu hanya bisa saya temukan di tempat semuanya dimulai, kampung halaman kami. Malam itu, saat Bima pulang kerja, saya berkata pelan, "Mas, akhir pekan ini aku ingin membawa Rian ke kampung. Sudah lama juga tidak menziarahi makam ayah dan ibu." Dia berhenti sejenak, menatap saya tajam. Dia jelas tahu ada alasan lain di baliknya. Wajahnya sempat tegang, tetapi kemudian dia memaksakan senyum. "Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Kondisi Dewi sedang lemah, harus ada yang menemaninya." Saya mengangguk diam-diam, tetapi di dalam hati, keputusan saya sudah bulat. Saya akan membawa Rian dan menggunakan kesempatan itu untuk mengunjungi para sesepuh desa, orang-orang yang mengenal orang tua saya. Mungkin mereka bisa memberikan petunjuk. Pada akhir pekan, saya dan putra saya naik bus antar kota menuju kampung halaman. Jalan tanah merah menuju desa masih sama seperti dulu. Pohon-pohon bambu yang melambai ditiup angin, rumah-rumah dengan atap genting tua. Kenangan masa kecil muncul samar-samar, tetapi hati saya terasa berat. Rumah kecil tempat orang tua saya dulu tinggal kini telah menjadi reruntuhan, hanya menyisakan lantai tua dan pecahan genting. Saya menggandeng tangan Rian, masuk ke dalam, membersihkan debu, dan menyalakan dupa. Di depan altar, saya berdoa dengan tangan gemetar. "Ayah, Ibu, ini Sinta. Jika penyakit Dewi memang berhubungan dengan masa lalu kalian, tolong beri aku petunjuk. Aku tidak ingin adikku menderita lebih lama lagi." Air mata saya jatuh di lantai yang dingin. Setelah berziarah, saya pergi ke rumah Nenek Sri, tetangga yang sudah akrab sejak dulu. Nenek kini sudah berusia 70-an. Tubuhnya kurus, tetapi matanya masih tajam. Begitu melihat saya, dia langsung mengenali. "Loh, Sinta kan? Sudah lama sekali tidak kemari."
Kamu mirip sekali dengan ibumu waktu muda. Saya duduk, menuangkan teh, dan menyembunyikan kegelisahan saya. Saya tidak ingin berbelit-belit dan langsung ke pokok permasalahan. Nek, dulu apakah orang tua saya pernah menyembunyikan sesuatu? Maksud saya, tentang penyakit atau masa lalu yang istimewa. Nenek Sri terdiam sejenak, lalu menghela napas dengan tatapan ragu. Kamu bertanya begitu, berarti kamu sudah mencium sesuatu, ya? Sebenarnya, waktu muda dulu, ayahmu bekerja di sebuah pabrik kimia. Pekerjaan yang sangat berat dan berbahaya. Beberapa orang di desa bilang, pekerjaan itu bisa berdampak pada kesehatan di kemudian hari. Waktu itu, ibumu sedang hamil. Nenek menggantungkan kalimatnya, menatap ke kejauhan, dan jantung saya mencelos. Ayah saya bekerja di lingkungan berbahaya? Jadi, penyakit Dewi adalah efek sampingnya? Saya memberanikan diri bertanya. Tapi setahu saya lahir dengan sehat. Kenapa hanya Dewi? Nenek Sri berkata dengan muram. Tidak semua orang sama. Ada yang kuat, ada yang tidak. Dulu, orang tuamu pernah membawa Dewi ke rumah sakit besar di kota, tapi setelah pulang, mereka tidak cerita apa-apa. Kamu masih kecil waktu itu. Mungkin tidak ingat. Saya tertegun. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu, tetapi masih terasa kabur. Mungkinkah penyakit ini adalah hasil dari pekerjaan lama ayah saya? Kalau begitu, mengapa orang tua saya dan suami saya menyembunyikannya dari saya? Malam itu, saya berbaring di rumah yang telah menjadi reruntuhan, mendengarkan suara serangga dengan hati seberat batu. Rian tertidur pulas, dan melihat wajahnya yang polos, hati saya semakin sakit. Saya berjanji dalam hati, Nak, Ibu harus menemukan kebenarannya, agar kelak kamu tidak hidup dalam kegelapan seperti Tante Dewi. Keesokan harinya, saya mengunjungi Bude Ratmi, sahabat karib ibu saya. Bude adalah orang yang pendiam, tetapi melihat air mata saya, dia akhirnya membuka mulut. Sinta, kamu ini anak pertama, jadi kamu berhak tahu. Sebenarnya, waktu Dewi baru lahir, dokter bilang dia punya kelainan darah langka. Harus dipantau, dan bisa memengaruhi sistem sarafnya. Tapi orang tuamu menyembunyikan fakta itu karena takut jadi gunjingan orang dan bahan omongan kerabat. Setelah ayahmu meninggal, ibumu juga berpesan pada semua orang untuk tidak pernah memberitahukannya. Mungkin suamimu, Bima, sudah tahu sejak lama. Mendengar itu, seluruh tubuh saya kaku. Langit seakan runtuh. Penyakit ini sudah ada sejak adik saya lahir. Hanya saja kami tidak tahu. Saya teringat masa kecil, Dewi sering pingsan dengan wajah pucat. Tapi ibu selalu bilang itu hanya anemia atau karena fisiknya lemah. Saya percaya begitu saja dan tidak bertanya lebih jauh. Sekarang, saat kebenaran terungkap, saya merasa sakit sekaligus marah. Marah pada orang tua saya yang menyembunyikan fakta, pada suami saya yang terus menutupinya, dan pada diri saya sendiri yang begitu naif. Ketika saya kembali ke Jakarta dan masuk ke rumah, saya melihat Dewi sedang menjahitkan baju untuk Rian. Di bawah cahaya lampu, tubuhnya yang kecil dan rapuh tampak gemetar. Saya tidak tahan lagi. Saya memeluknya erat dan menangis. Dewi, Mbak sudah tahu semuanya. Kenapa kamu menanggungnya sendirian? Kenapa kamu tidak memberitahu Mbak? Apa kamu pikir Mbak akan meninggalkanmu? Dewi juga menangis. Bahunya yang kurus berguncang. Dia berbisik, aku takut. Mbak, takut Mbak akan sedih. Takut Mbak tidak sanggup menanggungnya. Aku hanya ingin hidup diam-diam seperti ini, sampai saatnya aku tidak kuat lagi. Saya menutup mulutnya. Tidak membiarkannya melanjutkan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu punya Mbak, punya Rian. Kita akan cari caranya bersama. Mengerti? Pada saat itu, saya melihat Bima berdiri diam di ambang pintu. Tatapannya rumit. Saya tahu bahwa mulai sekarang, tidak ada gunanya lagi menyembunyikan apapun. Dan saya juga tahu, konfrontasi yang sesungguhnya menanti kami di depan.
Setelah kembali dari kampung halaman, hati saya terasa seberat batu. Saya telah mendengar kebenaran dari Bude Ratmi dan Nenek Sri. Saya tahu bahwa penyakit Dewi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan efek samping yang ditinggalkan dari masa ketika ayah saya bekerja di pabrik kimia. Semua penderitaan yang dialami Dewi hari ini dimulai sejak dia baru lahir. Namun semuanya telah disembunyikan rapat-rapat selama puluhan tahun. Di dalam bus saat kembali ke Jakarta, saya tidak bisa menahan air mata sambil menatap Rian yang tertidur pulas di pangkuan saya. Saya kasihan pada adik saya, kesal pada orang tua yang meninggalkan beban seperti ini, dan semakin marah pada suami saya yang tahu segalanya tetapi membiarkan saya hidup dalam keraguan dan penderitaan. Malam itu, ketika saya tiba di rumah, Bima sedang duduk di meja makan. Di bawah cahaya lampu kuning, wajahnya tampak lelah. Dewi sedang beristirahat di kamarnya. Napasnya yang lemah terdengar samar-samar. Saya meletakkan tas, menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri di depan suami saya dan berkata dengan suara dingin, "Mas Bima, tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Aku sudah tahu semuanya." Dia mengangkat kepala, matanya sempat terkejut, tetapi kemudian kembali tenang. "Tahu apa?" Saya menatap matanya lurus-lurus dan berkata dengan suara bergetar tapi tegas, "Aku sudah pulang dari kampung. Nenek Sri dan Bude Ratmi sudah menceritakan semuanya, bahwa Dewi sakit sejak kecil karena efek samping pekerjaan ayah. Dan kamu juga sudah tahu sejak lama. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku, Mas? Kenapa kamu dan Dewi memperlakukanku seperti orang lain?" Bima mengepalkan tinjunya. Setelah hening sejenak, urat-urat di dahinya terlihat menonjol. Lalu dia menghela napas berat. "Sinta, aku tidak pernah menganggapmu orang lain. Aku menyembunyikannya karena takut kamu akan terluka. Coba pikirkan. Selama ini kamu percaya bahwa orang tua kita memberikan masa kecil yang damai untuk kita berdua. Jika kebenaran ini terungkap, apa kamu bisa tetap mempertahankan kepercayaan itu? Aku hanya ingin melindungimu." Saya tertawa getir bercampur air mata. "Melindungiku? Apa ini yang namanya melindungi? Kamu membiarkanku hidup dalam penderitaan, membuatku curiga kamu mengkhianatiku. Setiap malam, aku melihatmu masuk ke kamar adikku, membeku tanpa tahu apa-apa. Setiap hari kamu menyiksaku, lalu saat kebenaran terungkap, kamu membuatku terlihat bodoh. Apa itu yang kamu sebut melindungi, Mas?" Suara saya pecah karena isak tangis. Bima juga berdiri. Kedua tangannya gemetar. "Sinta, kamu harus mengerti. Dewi yang membuatku berjanji. Dia tidak ingin memberitahumu karena takut kamu akan hancur. Aku terjebak di antara kalian berdua. Kamu berhak menyalahkanku. Tapi aku sungguh tidak ingin keluarga ini hancur karena masa lalu." Saya berteriak, meluapkan semua amarah yang terpendam. "Tapi ini bukan masalahmu atau Dewi saja. Aku ini kakaknya. Aku berhak tahu. Aku berhak berbagi penderitaan dengannya, bukan hanya menangis tanpa daya di luar." Suara pertengkaran kami bergema di seluruh rumah kecil itu. Rian, yang ada di kamar, mendengar suara itu dan berlari keluar sambil menangis, memeluk kaki saya. Saya buru-buru menggendongnya. Hati saya seperti terbelah dua. Melihat wajah polos anak saya, rasanya begitu menyakitkan hingga sesak napas. Tepat saat itu, terdengar suara gedebuk keras dari kamar Dewi. Saya dan Bima terkejut dan berlari masuk. Pemandangan di depan mata membuat saya membeku. Dewi terbaring, mengalami kejang hebat. Wajahnya pucat pasi, dan bibirnya membiru. Kursi di samping tempat tidur terbalik. Botol-botol obat berjatuhan di lantai. "Ya Tuhan Dewi!" Saya berteriak, menurunkan Rian, dan berlari memeluk adik saya. Bima dengan cepat mengambil botol obat suntik. Tangannya gemetar, tetapi dia berusaha tetap tenang. Saya melihatnya menyuntik Dewi, menyeka keringatnya, dan memeganginya agar tidak jatuh dari tempat tidur. Saya memeluk adik saya erat-erat, air mata bercucuran, jantung saya serasa mau meledak.
Dewi, bertahanlah. Jangan tinggalkan bak. Saya berteriak sekuat tenaga. Kejangnya terasa tak berkesudahan. Dan baru beberapa saat kemudian tubuh adik saya perlahan rileks dan napasnya yang lemah kembali. Saya menatapnya. Tercekat. Tidak sanggup lagi berdiri. Bima terduduk di kursi. Basah kuyup oleh keringat, matanya memerah. Dia berkata dengan suara serak, "Kamu lihat, Sinta. Inilah alasannya aku harus berada di samping Dewi setiap malam. Jika terlambat sedikit saja, dia tidak akan selamat." Saya tercekat, menyeka keringat adik saya dengan tangan gemetar. Saat itu, penyesalan, kemarahan, dan rasa kasihan bercampur aduk. Tapi ketakutan terbesar adalah, jika suatu saat saya terlambat, jika suami saya terlambat, apakah saya bisa mempertahankan adik saya di dunia ini? Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di samping tempat tidur Dewi, menatap adik saya yang terengah-engah dengan mata memerah. Bima juga duduk di samping saya. Dia mengepalkan kedua tangannya. Tatapannya lelah. Tidak ada yang bicara. Tetapi keheningan itu terasa lebih berat daripada pertengkaran kami di siang hari. Hanya satu pikiran yang berputar di kepala saya. Kita tidak bisa hidup seperti ini lagi. Penyakit Dewi harus dihadapi secara langsung. Dan kita harus mencari cara pengobatannya. Bukan hanya bertahan dengan suntikan darurat atau menyembunyikannya seperti hantu yang gentayangan di rumah ini. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, saya menatap lurus ke mata suami saya dan berkata dengan tegas, "Mas Bima, aku tidak tahan lagi dengan situasi ini. Kita harus membawa Dewi ke rumah sakit universitas. Kita tidak bisa membiarkannya seperti ini. Tidak peduli bagaimana masa lalunya, siapa yang membuat janji apa, aku tidak peduli. Aku hanya ingin menyelamatkan adikku." Dia menatap saya lama tanpa bicara, lalu akhirnya mengangguk. Suaranya lelah, tetapi tegas. "Baiklah, jika itu keputusanmu, aku akan menemanimu. Tapi, Sinta, kamu harus siap. Kebenarannya mungkin lebih menyakitkan dari yang kamu bayangkan." Saya menggenggam tangannya erat. Mata saya memerah. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya. Selama ada kesempatan untuk menyelamatkan adikku, aku tidak akan pernah mundur. Di dalam hati saya, api yang bercampur antara ketakutan dan tekad berkobar. Saya tahu jalan di depan akan penuh duri, tetapi pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa inilah saatnya keluarga ini menghadapi kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan jika kebenaran itu akan menelan kami semua. Keesokan paginya, bahkan sebelum fajar menyingsing, saya sudah berkemas, memanggil taksi, dan membawa Dewi ke rumah sakit universitas di pusat kota. Dewi sangat lemah hingga hampir tidak bisa berjalan sendiri, bersandar sepenuhnya pada bahu saya. Matanya memerah, menatap saya dengan tatapan memohon. "Mbak, aku tidak mau pergi. Aku takut." Saya menggenggam tangannya erat. Suara saya tegas, tetapi bergetar. "Dewi, kita tidak bisa bersembunyi selamanya. Kamu sudah terlalu lama menanggungnya sendirian. Kali ini, Mbak akan menghadapinya bersamamu, apapun yang terjadi. Sekejam apapun kebenarannya." Bima berdiri di samping kami tanpa bicara, membawa tas, wajahnya pucat. Hatinya pasti juga sedang dilanda badai, tetapi dia tahu tidak ada pilihan lain. Kami tidak bisa membiarkan Dewi hidup dalam kejang yang terus-menerus diambang kematian. Setibanya di rumah sakit, kami bertiga duduk di ruang tunggu dengan cemas. Rian kami titipkan sementara pada guru penitipan anak yang kami kenal, agar kami bisa fokus sepenuhnya pada Dewi. Ketika nama Dewi dipanggil, saya memapahnya masuk ke ruang periksa. Jantung saya berdebar kencang seolah mau meledak. Seorang dokter parubaya berkacamata sedang memeriksa rekam medis yang sudah disiapkan Bima sebelumnya. Saya terkejut melihatnya mengeluarkan setumpuk dokumen tebal, hasil pemeriksaan masa lalu, resep obat, bahkan catatan detail tentang gejala Dewi. Ternyata, selama ini dia telah mencatat kondisi adik saya dengan teliti, hanya saja dia menyembunyikannya dari saya. Dokter itu memeriksa dokumen cukup lama,
lalu mengangkat kepala. Ekspresinya serius. Ini bukan penyakit biasa. Berdasarkan gejala dan hasil tes, saya curiga ini adalah kelainan gabungan hematologis dan neurologis yang muncul pada generasi anak dari orang yang terpapar bahan kimia berbahaya dalam jangka panjang. Kemungkinan besar, ayah Anda pernah bekerja di lingkungan seperti itu. Saya membeku di tempat. Kata-kata itu mengkonfirmasi semua yang saya dengar dari Nenek Sri dan Bude Ratmi. Saya mengangguk dan menjawab dengan suara tercekat, "Iya. Dok, ayah saya dulu lama bekerja di pabrik kimia." Dokter itu mengangguk pelan dan melanjutkan, "Ini bisa jadi efek samping genetik. Biasanya, salah satu anak akan terkena dampak yang parah. Dan dalam kasus ini, sepertinya adalah Nona Dewi. Penyakit ini berkembang secara diam-diam. Dan begitu kambuh, sangat berbahaya. Perlu perawatan khusus. Dan mungkin harus mempertimbangkan transplantasi sumsum tulang." Jantung saya terasa diremas. Transplantasi sumsum tulang. Kata-kata itu terdengar seperti petir di siang bolong. Saya menoleh ke arah adik saya. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Dia menggenggam tangan saya erat dan berbisik, "Mbak, aku tidak mau. Aku tidak mau menyusahkan siapapun." Saya memeluknya dan menangis. "Dewi, jangan bicara seperti itu. Ini bukan beban. Ini tanggung jawab dan cinta. Mbak akan melakukan apa saja untuk menyelamatkanmu." Bima, yang duduk di samping, wajahnya menegang, tetapi matanya menunjukkan ketegasan. "Kami siap, Dok. Tolong beritahu kami apa yang harus kami siapkan." Dokter itu menghela napas dan berkata perlahan, "Pertama, kita perlu tes untuk mencari donor sumsum tulang yang cocok. Kemungkinan terbesar adalah saudara kandung. Jika beruntung, sumsum tulang Nona Sinta bisa cocok dengan Nona Dewi." Saya terkejut dan menatap adik saya. Dewi terus menggelengkan kepala dengan mata berlinang. "Jangan. Aku tidak mau Mbak berkorban untukku." Saya memeluknya erat dan berkata dengan suara tercekat, "Jangan sebut ini pengorbanan. Jika aku bisa menyelamatkanmu, aku akan melakukannya tanpa ragu. Kamu ini darah dagingku, Dewi." Pada saat itu, saya merasakan cinta suci yang terikat oleh darah bergejolak di dalam dada saya. Kami adalah saudara perempuan yang telah saling mengandalkan selama puluhan tahun. Saya tidak mungkin berpaling saat adik saya paling membutuhkan saya. Tes dilakukan pada hari itu juga. Dengan tangan gemetar, saya menyerahkan lengan saya kepada perawat, dan dalam hati saya hanya berdoa satu hal, semoga hasilnya cocok. Semoga ada kesempatan untuk menyelamatkan adikku. Selama beberapa hari menunggu hasil, suasana di rumah semakin berat. Dewi menjadi lebih pendiam dan menarik diri dari sebelumnya. Dia menghindari tatapan saya, seolah takut saya akan kecewa jika hasilnya tidak cocok. Saya begitu cemas hingga sering terbangun di tengah malam hanya untuk memastikan napas adik saya teratur. Suatu malam, saat kami semua duduk di ruang keluarga, Dewi tiba-tiba menangis dan berlutut di depan saya dan Bima. Dia berkata dengan suara tercekat, "Mbak, Mas, maafkan aku. Aku sudah sangat merepotkan kalian. Aku sungguh tidak ingin menjadi beban. Jika nanti transplantasinya gagal, tolong jangan salahkan siapapun." Saya terkejut, buru-buru membantunya berdiri dan memeluknya erat. "Jangan pernah bicara seperti itu. Kamu bukan beban. Kamu keluargaku, darah dagingku. Apapun yang terjadi, Mbak akan selalu ada di sampingmu." Bima juga meletakkan tangan di bahu adiknya dengan suara tercekat. "Dewi, aku tidak pernah menganggapmu beban. Justru karena kamulah aku bisa bertahan selama ini. Keluarga ini tidak akan pernah menyerah padamu." Kami bertiga berpelukan dan menangis. Pada saat itu, saya merasa semakin dekat dengan suami saya. Penderitaan ini bukan lagi milik satu orang, melainkan milik kami sekeluarga. Beberapa hari kemudian, hasil tes keluar. Saat dokter membuka dokumen, saya sangat tegang hingga napas saya tertahan. Dia menatap kami dan berkata perlahan, "Kabar baiknya, sumsum tulang Nona Sinta sangat cocok dengan Nona Dewi.
Ini adalah kesempatan besar, tetapi risikonya tetap ada. Transplantasi sumsum tulang adalah operasi yang rumit dan bisa berdampak pada pendonor maupun penerima. Keluarga harus mempertimbangkannya dengan matang. Sebelum saya sempat bereaksi, Dewi menangis dan menggelengkan kepala. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan Mbak melakukannya. Lebih baik aku yang menderita daripada Mbak dalam bahaya. Saya menangis, menggenggam tangannya erat dan berkata dengan tegas, Dewi, jika aku tidak melakukan ini, aku akan menyesal seumur hidup. Aku tidak sanggup melihatmu mati perlahan di depan mataku. Aku akan mempertaruhkan segalanya. Dewi menangis meraung-raung seperti anak kecil di pelukan saya. Bima, di samping kami, matanya memerah, tetapi wajahnya tegas. Dia meletakkan tangan di bahu saya dan berkata perlahan, jika Sinta sudah memutuskan, aku akan berada di samping kalian berdua. Apapun hasilnya, kita akan menanggungnya bersama. Ruangan itu hanya dipenuhi isak tangis Dewi. Saya tahu bahwa mulai saat ini, jalan di depan akan terjal. Tetapi setidaknya saya merasa lega karena tidak lagi hidup dalam keraguan dan rahasia. Kebenaran telah terungkap, dan saya telah membuat keputusan. Namun, saat saya sedang mempersiapkan operasi, sebuah insiden tak terduga terjadi yang membuat kami semua tidak berdaya. Selama beberapa hari setelah hasil tes keluar, saya hidup di antara harapan dan ketakutan. Harapan karena akhirnya ada kesempatan untuk menyelamatkan adik saya, tetapi juga ketakutan akan risiko transplantasi sumsum tulang yang terus ditekankan oleh dokter. Saya melihat Dewi semakin hari semakin lemah. Setiap langkahnya terasa berat seolah memikul gunung. Kadang-kadang, dia menatap saya dengan tatapan memohon, lalu menangis karena campuran rasa kasihan dan ketakutan. Bima hampir kelelahan. Dia sibuk mengurus administrasi rumah sakit, menelepon kenalan di dunia medis untuk bertanya pengalaman. Malam hari, dia tidak lagi diam-diam masuk ke kamar Dewi seperti dulu. Sekarang, saya yang menemaninya menjaga adik kami. Kami bertiga duduk diam di kamar rumah sakit, mendengarkan suara monitor detak jantung yang mengingatkan kami akan rapuhnya kehidupan. Suatu pagi, saat saya memapah Dewi berjalan di koridor rumah sakit untuk menyegarkan pikirannya, dia tiba-tiba berhenti, memegangi dadanya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Saya terkejut, mendudukannya di kursi, dan berkata dengan suara gemetar, Dewi, kenapa? Tarik napas. Sabar. Nak. Tetapi rasa sakitnya begitu hebat. Dia meringkuk, seluruh tubuhnya gemetar. Saya berteriak memanggil perawat, dan dalam sekejap, Dewi dilarikan ke ruang gawat darurat. Saya berdiri di luar dengan keringat dingin. Jantung saya berdebar kencang seolah mau meledak. Pintu UGD tertutup rapat. Lampu merah menyala. Saya membeku. Kaki saya lemas. Bima berlari datang dan mencengkeram bahu saya erat. Sinta, tenang. Dokter akan menyelamatkannya. Tapi matanya juga dipenuhi ketakutan. Waktu berlalu dengan berat. Setiap detik terasa seperti selamanya. Suara langkah kaki perawat yang sibuk dan instruksi dokter yang tergesa-gesa dari dalam terdengar seperti mimpi buruk. Akhirnya, pintu terbuka, dan seorang dokter keluar sambil menyeka keringat di dahinya. Dia menggelengkan kepala pelan dan berkata dengan suara rendah, serangan kali ini terlalu parah. Kami berhasil menenangkannya untuk sementara, tetapi kondisi pasien kritis. Jika tidak segera dilakukan transplantasi sumsum tulang, dia tidak akan bertahan lama. Saya merasa seperti dihantam keras di dada, dan Bima menggenggam tangan saya erat. Kami tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis. Sekarang tidak ada pilihan lagi. Ini bukan lagi soal apakah akan melakukan transplantasi atau tidak, melainkan harus dilakukan untuk menyelamatkan Dewi. Setelah krisis berlalu, saya masuk untuk menemuinya. Dewi terbaring diam di tempat tidur. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Melihat saya, dia berusaha tersenyum dan berkata dengan suara lemah, Mbak, jangan takut. Kalau terjadi apa-apa padaku,
Janji ya, Mbak tidak akan pernah menyalahkan diri sendiri. Saya menangis, menggenggam tangannya erat. Jangan bicara seperti itu. Mbak tidak akan membiarkanmu pergi. Mbak akan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkanmu. Air mata menggenang di mata Dewi, dan dia mengangguk pelan, lalu tertidur karena kelelahan. Beberapa hari kemudian, rumah sakit mulai mempersiapkan operasi. Saya menjalani pemeriksaan tambahan untuk memastikan kondisi kesehatan saya secara keseluruhan. Setiap kali menandatangani surat persetujuan, jantung saya bergetar, tetapi saya tidak mundur selangkah pun. Satu-satunya yang saya takutkan adalah jika operasi gagal, saya akan kehilangan adik saya dan meninggalkan efek samping pada diri saya sendiri, yang akan berdampak pada Rian. Tapi saya meyakinkan diri sendiri, jika tidak melakukan apa-apa, saya pasti akan kehilangan Dewi. Jika melakukan sesuatu, setidaknya ada secercah harapan. Namun, saat semuanya memasuki tahap persiapan, insiden tak terduga kembali terjadi. Suatu malam, saat saya dan Bima sebentar pulang untuk mengambil beberapa barang, telepon berdering. Di seberang sana, terdengar suara perawat yang panik. "Ibu Sinta, cepat kembali. Pasien Dewi menghilang dari kamarnya." Saya tertegun. Telinga saya berdengung. Bima, dengan wajah pucat, merebut telepon. "Apa maksud Anda? Bagaimana bisa dia menghilang?" Kami berlari ke jalan, menyetop taksi, dan kembali ke rumah sakit. Sepanjang jalan, jantung saya berdebar kencang, pikiran saya kosong. Mengapa Dewi menghilang? Dengan kondisi sekritis itu, kemana dia bisa pergi? Siapa yang membawanya? Ketika kami tiba, seluruh bangsal gempar. Perawat berkata dengan ketakutan, "Setelah bapak dan ibu pergi, saya sebentar pergi mengambil obat." Ketika kembali, tempat tidurnya sudah kosong. Jendelanya terbuka lebar, sepertinya pasien keluar sendiri. Kaki saya yang gemetar lemas, dan saya harus bersandar pada Bima agar bisa tetap berdiri. Bagaimana mungkin adikku, yang baru saja melewati krisis dan bahkan sulit berjalan, bisa keluar dari rumah sakit sendirian? Bima mengertakkan gigi. Matanya memerah. Tidak mungkin. Pasti ada yang membawanya. Rasa dingin merayap di punggung saya. Jika memang ada yang terlibat, apa tujuan mereka? Dewi dalam kondisi berbahaya. Sedikit saja terlambat, nyawanya bisa melayang. Saya berlari ke lorong, naik turun tangga, berteriak hingga serak. "Dewi, di mana kamu?" Suara saya bergema di malam yang gelap, tetapi hanya keheningan yang menakutkan yang menjawab. Bima juga berlari bersama saya. Matanya menunjukkan kecemasan yang luar biasa. Dia menggenggam tangan saya erat, seolah ingin memberi kekuatan, tetapi kami berdua tahu situasinya sudah di luar kendali. Ratusan hipotesis muncul di kepala saya. Apakah ada orang dalam rumah sakit yang terlibat? Atau apakah Dewi melarikan diri karena putus asa? Tidak ingin merepotkan kami? Semua hipotesis itu membuat saya sesak napas. Malam itu, seluruh rumah sakit gempar. Kami sudah melapor ke polisi, tetapi Dewi masih belum ditemukan. Saya terduduk di sudut lorong. Mata saya perih, dada saya sakit seperti terkoyak. Saya tidak tahu di mana dan bagaimana kondisi adik saya. Kesempatan untuk menyelamatkannya sudah di depan mata, tetapi dalam sekejap, semuanya lenyap. Bima duduk di samping saya, memeluk bahu saya dengan wajah kosong. Suaranya serak. "Sinta, aku akan menemukannya, bagaimanapun caranya. Aku janji." Saya menatap mata suami saya yang memerah. Di sana, ada penderitaan yang lebih besar dari sekadar kelelahan. Saya tahu bahwa mulai saat ini, kami memulai perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan kembali adik saya yang berada di antara hidup dan mati. Dan dari lubuk hati saya yang terdalam, muncul firasat yang mengerikan. Hilangnya Dewi bukan sekadar pelarian biasa, melainkan ada rahasia yang lebih gelap dan lebih besar di baliknya. Malam itu, saya hampir pingsan di koridor rumah sakit.
Suara sirene ambulans bergema. Cahaya biru dan merah berkedip di luar jendela. Tetapi di dalam hati saya hanya ada kegelapan pekat. Adik saya, Dewi, yang bahkan sulit berjalan beberapa langkah, menghilang seperti hantu. Polisi tiba dan menanyai saya dan Bima. Apakah Dewi memiliki gejala psikologis yang aneh? Apakah ada kenalan yang sering menjenguknya? Apakah ada kemungkinan dia melarikan diri sendiri? Saya terus menggelengkan kepala sambil menangis. Tidak mungkin. Adik saya terlalu lemah untuk berjalan. Bagaimana bisa dia lari sendiri? Pasti ada yang membawanya. Petugas itu mencatat dengan ekspresi serius, tetapi matanya masih menunjukkan keraguan. Mereka bilang akan memeriksa CCTV. Bima mengikuti mereka, dan saya duduk termenung, menutupi wajah dengan kedua tangan. Dada saya sakit seperti terkoyak. Menjelang fajar, polisi kembali dengan rekaman. Di layar, muncul gambar buram. Seseorang berpakaian putih seperti petugas medis, mengenakan masker, mendorong kursi roda dengan Dewi di atasnya keluar dari kamar. Kamera koridor menangkap dengan jelas bagaimana Dewi duduk lemas di kursi roda, seolah pingsan. Orang itu langsung menuju pintu belakang rumah sakit dan menghilang ke dalam kegelapan. Saya menunjuk ke layar dengan tangan gemetar. Suara saya tercekat. Lihat itu. Benar. Kan? Dewi tidak pergi sendiri. Seseorang berpura-pura menjadi petugas medis dan membawa adik saya. Bima mengertakkan gigi. Matanya memerah. Kita harus menemukannya. Siapa? Dan untuk alasan apa yang membawa Dewi? Pertanyaan itu menusuk kepala saya seperti jarum. Siapa yang ingin membawa seorang gadis sakit yang sekarat? Polisi meyakinkan kami bahwa mereka akan menyelidikinya. Tetapi saya tidak bisa hanya duduk diam. Keesokan harinya, sepanjang hari, saya dan Bima berlarian kemana-mana, bertanya pada orang-orang di sekitar rumah sakit, menyisir setiap sudut gang. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Hanya seorang nenek penjual warung yang bergumam. Tadi malam ada mobil hitam berhenti di pintu belakang. Ada orang berbaju putih memasukkan seorang perempuan ke dalam mobil. Saya kira itu pemindahan pasien biasa. Saya membeku di tempat. Mobil itu adalah satu-satunya petunjuk. Tetapi nenek itu tidak ingat plat nomornya. Hanya samar-samar ingat angka 68. Malam harinya, saya duduk di tempat tidur. Pikiran saya kacau. Saya teringat saat-saat Dewi menghindari dan takut pergi ke rumah sakit. Mungkinkah dia sudah tahu seseorang akan mencarinya? Mungkinkah hilangnya ini bukan sekadar penculikan, melainkan bagian dari rahasia yang lebih besar yang belum saya ketahui? Bima masuk dengan wajah lelah. Dia duduk di samping saya, menggenggam tangan saya erat. Suaranya serak. Sinta, sepertinya ada orang dalam rumah sakit yang bekerja sama. Kalau bukan petugas medis, tidak mungkin bisa semudah itu mendorong kursi roda keluar. Tapi yang tidak ku mengerti adalah tujuannya. Dewi tidak punya apa-apa yang berharga untuk diculik. Saya mengangkat kepala. Mata saya penuh air mata. Tidak berharga? Adikku adalah nyawaku. Bagiku, dia adalah segalanya. Bima memelukku. Suaranya juga tercekat. Maaf. Maksudku, aku tidak bisa memahami konspirasi di baliknya. Kita harus berpikir dari sudut lain. Mungkin penyakit ini, atau masa lalu orang tua kita, terkait dengan seseorang. Dan orang itu tidak ingin kita mengetahui kebenarannya. Rasa dingin merayap di punggung saya. Benar. Saya teringat bisikannya yang saya dengar dari perekam suara. Kalau Sinta tahu kebenaran yang berhubungan dengan orang tua kita, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Mungkinkah hilangnya Dewi adalah untuk mencegah saya menggali masa lalu lebih dalam? Keesokan harinya, meskipun Bima melarang, saya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman sekali lagi. Saya tidak bisa duduk diam. Saya harus mencari petunjuk. Kali ini, saya menemui seorang kakek yang dulu bekerja di pabrik kimia yang sama dengan ayah saya. Kakek itu sudah sangat lemah. Tetapi matanya bergetar sejenak saat saya menyebut nama ayah saya.
Saya memohon dengan sungguh-sungguh. Kek, tolong beritahu saya. Apakah penyakit adik saya berhubungan dengan pekerjaan lama ayah? Apakah ada fakta lain yang belum kami ketahui? Kakek itu menghela napas dan berkata dengan suara serak, ayahmu bukan sekadar pekerja biasa. Dia dipaksa ikut dalam sebuah eksperimen rahasia di pabrik itu. Mereka bilang untuk meningkatkan produktivitas. Tapi sebenarnya bahan kimia baru yang diuji itu sangat beracun. Ayahmu tidak punya pilihan, dan akhirnya harus menanggung akibatnya. Dia jadi sakit, dan dampaknya menurun ke anaknya. Saya tertegun, jantung saya berdebar kencang. Eksperimen rahasia? Cerita yang belum pernah saya dengar. Jika itu benar, maka penyakit Dewi bukan sekadar penderitaan keluarga, melainkan hasil dari konspirasi kejam di masa lalu. Saya bertanya dengan suara gemetar, tapi siapa mereka? Apakah mereka masih ada sekarang? Kakek itu hanya menggelengkan kepala, matanya kehilangan fokus. Mereka sangat berkuasa. Bayang-bayang mereka masih ada di masyarakat sampai sekarang. Nak, jangan menggali terlalu dalam, berbahaya. Mungkin hilangnya adikmu juga ada hubungannya dengan mereka. Kata-kata itu menusuk jantung saya seperti pisau. Saya buru-buru mengucapkan terima kasih dan berbalik. Pikiran saya kacau. Ini bukan sekadar masalah keluarga. Dewi mungkin terjerat dalam pusaran orang-orang yang telah mencelakai ayahnya. Ketika saya tiba di Jakarta, Bima sudah menunggu. Saya menceritakan semuanya. Dia mendengarkan tanpa bicara, lalu mengertakkan gigi. Jika itu benar, maka hilangnya Dewi bukan hal biasa. Aku akan menggunakan semua koneksi lamaku untuk mencari petunjuk. Sinta, kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Saya menggenggam tangannya. Air mata saya mengalir. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Kita harus menemukan Dewi. Aku tidak akan membiarkan adikku menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada. Malam semakin larut, dan saya duduk di dekat jendela, menatap lampu jalan yang menerangi jalanan. Di dalam hati saya, ketakutan dan tekad bercampur aduk. Saya tahu bahwa perjalanan di depan bukan hanya tentang mencari adik saya, tetapi juga tentang mengungkap rahasia kelam masa lalu keluarga kami. Dan saya punya firasat, semakin dalam saya masuk, saya akan berhadapan dengan sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidup saya. Setelah mendengar cerita kakek tentang eksperimen rahasia di pabrik kimia, saya tidak bisa lagi tinggal diam. Setiap kata-katanya menusuk jantung saya seperti pisau, dan semakin meyakinkan saya bahwa hilangnya Dewi bukanlah kebetulan. Adik saya telah terperangkap dalam pusaran gelap yang terhubung dengan masa lalu orang tua kami. Malam itu, saya hampir tidak tidur. Saya menatap tajam hasil tes dan buku catatan Dewi. Di dalamnya, ada beberapa bagian di mana adik saya menyebutkan bahwa dia takut seseorang akan mencarinya, dan merasa diawasi setiap kali keluar rumah. Firasat saya membuat saya gemetar. Saya membalik halaman demi halaman dengan tangan yang bergetar. Mungkinkah adik saya sudah tahu hari ini akan datang? Keesokan paginya, Bima kembali dengan wajah pucat, tetapi matanya bersinar. Dia mendapat informasi dari temannya yang bekerja di kepolisian lalu lintas. Menurut temannya, pada malam Dewi menghilang, CCTV jalan merekam sebuah mobil hitam keluar dari pintu belakang rumah sakit. Plat nomornya buram, tetapi angka 68 terlihat jelas. Mobil itu langsung menuju ke pinggiran kota, lalu menghilang dari jalan raya. Saya mencengkeram lengan Bima erat. Jantung saya berdebar kencang. Mas, kita harus pergi ke arah sana. Dewi tidak mungkin dibawa jauh dalam kondisi seperti itu. Mungkin mereka membawanya ke tempat terpencil. Bima mengangguk dengan tatapan tegas. Aku juga berpikir begitu. Aku sudah meminta temanku untuk melacak rute mobil itu. Mobil itu berhenti di dekat sebuah kompleks gudang tua di pinggiran kota. Sinta, kemungkinan besar Dewi ada di sana. Seluruh tubuh saya gemetar. Gudang tua. Mendengarnya saja sudah membuat saya merinding. Tetapi tidak ada pilihan lain. Jika itu satu-satunya petunjuk, kami harus mengejarnya.
Sore itu, kami menitipkan Rian pada seorang kenalan dan bergegas berangkat. Mobil kami melaju cepat melintasi jalanan, keluar dari kota. Pemandangan semakin sepi. Ladang-ladang yang ditumbuhi ilalang. Rumah-rumah tua yang jarang terlihat. Debu beterbangan di jalan yang tidak beraspal. Akhirnya, di depan mata kami, muncul sebuah kompleks gudang tua yang besar dan berlumut. Gerbang besinya berkarat, dindingnya kotor, dan sekitarnya sunyi mencekam. Hanya suara angin yang bertiup melalui celah dan derit logam yang terdengar. Saya menggenggam tangan Bima erat. Telapak tangan saya basah oleh keringat. "Mas, aku takut." Bima balas menggenggam tangan saya. Matanya tajam. "Sinta, jangan khawatir. Ada aku di sini. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu dan menemukan Dewi." Kami mendekat. Gerbangnya tertutup rapat, tetapi di atas tanah basah, ada bekas ban yang jelas. Saya membungkuk. Jantung saya mencelos. Jelas ada mobil yang baru saja masuk. Bima melihat sekeliling, lalu menempelkan telinganya ke gerbang besi. Dia memberi isyarat agar saya diam. Dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara samar dari dalam, seperti rintihan seseorang yang lemah dan terputus-putus. Punggung saya merinding, mata saya terbelalak. "Mas Bima, itu suara Dewi." Dia mengangguk cepat. Wajahnya menegang. Tapi gudang itu terkunci dengan gembok besar. Tidak bisa langsung didobrak. Bima melihat sekeliling, menemukan sebatang besi berkarat, dan mulai mencongkel pintu dengan sekuat tenaga. Suara tajam besi beradu bergema di tempat sepi itu, membuat jantung saya berdebar karena takut ketahuan. Akhirnya, gembok itu patah, dan gerbang besi perlahan terbuka dengan derit yang mengerikan. Udara dingin dan lembab menyembur keluar, membuat saya merinding. Di dalam gudang yang gelap, ada tumpukan peti kayu tua, terpal berdebu, dan di sudut jauh, sesosok tubuh kecil meringkuk di atas ranjang besi berkarat. "Dewi!" Saya berteriak dan berlari ke arahnya. Adik saya terbaring dengan tubuh kurus, kedua tangannya terikat dengan tali kasar, wajahnya pucat, dan bibirnya membiru. Mendengar suara saya, matanya terbuka samar, secercah cahaya muncul. "Mbak Sinta, Mbak benar-benar menemukanku." Saya menangis, memeluknya erat. Merasakan napasnya yang lemah, jantung saya serasa mau meledak. "Dewi, jangan takut. Mbak datang menjemputmu. Tidak ada lagi yang bisa mengambilmu dari Mbak." Bima buru-buru memotong tali dan menggendong Dewi. Tapi tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari luar pintu. Saya dan Bima berbalik bersamaan. 3 orang pria masuk. Wajah mereka dingin, tatapan mereka tajam. Pria yang paling tinggi tertawa sinis. "Akhirnya kalian sampai juga ke sini. Sudah kuduga kalian tidak akan tinggal diam." Saya memeluk Dewi erat dan berkata dengan suara gemetar, "Siapa kalian? Kenapa kalian menculik adikku? Apa salahnya?" Pria itu menatap saya dengan pandangan menghina. "Kau pikir penyakit itu hanya efek samping biasa? Itu adalah hasil dari eksperimen gagal di masa lalu. Dan sekarang, sebelum kebenarannya terungkap, kami harus membungkam anak ini." Seluruh tubuh saya menjadi dingin. Eksperimen gagal. Cerita kakek itu bukan isapan jempol. Ayah saya telah dipaksa terlibat dalam proyek gelap, dan penyakit Dewi adalah bukti hidupnya. Jika kebenaran itu terungkap, sebuah kekuatan besar bisa goyah. Bima berdiri di depan kami berdua dan berkata dengan mata menyala, "Kalau kalian mau menyentuh istri dan adik iparku, langkahi dulu mayatku." Udara menjadi tegang seperti tali busur. Saya memeluk Dewi erat, merasakan napasnya yang lemah, tidak bisa menahan air mata. Pada saat itu, saya sadar bahwa kami tidak hanya berjuang untuk merebut kembali nyawa adik saya, tetapi juga untuk seluruh keluarga kami, untuk masa lalu yang telah disembunyikan selama puluhan tahun, untuk mencari keadilan. Suara angin yang bertiup melalui celah pintu dan derit logam bercampur dengan detak jantung saya. Pertarungan sengit akan segera meledak,
dan saya punya firasat. Ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Udara di dalam gudang terasa berat. Bau jamur yang lembab dan suara angin yang masuk melalui celah besi membuat saya merinding. Bima berdiri di depan saya dan Dewi, menggenggam erat batang besi yang dia gunakan untuk mendobrak pintu. Matanya memerah. Ketiga pria itu berdiri berjejer, menatap kami dengan dingin. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah mereka. Pria tertinggi di tengah tertawa sinis. Kalian sudah tahu terlalu banyak. Anak ini tidak bisa keluar dari sini. Dia adalah kesalahan hidup yang tidak bisa dibiarkan ada oleh atasan kami. Mendengar itu, darah saya mendidih. Saya memeluk Dewi erat dan berteriak dengan suara bercampur air mata. Kalian iblis. Anak ini hanya seorang gadis lemah. Bagaimana bisa kalian melakukan ini pada anak yang tidak pernah menyakiti siapapun seumur hidupnya? Pria itu menjawab dengan tawa sinis. Naif sekali. Kau pikir kami peduli pada nyawa seorang gadis penyakitan? Yang kami butuhkan adalah menutupi kebenaran. Jika publik tahu eksperimen masa lalu itu menghasilkan efek samping genetik, berapa banyak orang yang akan menuntut? Dan berapa banyak kekuasaan yang akan runtuh? Kami tidak bisa membiarkan itu terjadi. Bima menggeram, menggenggam batang besi. Kalian yang menganggap nyawa manusia seperti lalat. Hari ini, aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh adik iparku. Ketiga pria itu menyerang, dan dalam sekejap, kekacauan terjadi. Saya berteriak, Mas Bima, hati-hati. Batang besi di tangannya berayun keras, menahan tinju pria tertinggi. Suara dentang besi bergema, percikan api terlihat. Bima mengertakkan gigi, bertahan dengan sekuat tenaga. Keringatnya bercucuran. Saya memeluk Dewi dan mundur, tetapi dua pria lainnya mendekat dengan tatapan kejam. Dalam keputusasaan, saya melihat sekeliling dan menemukan sepotong kayu patah di samping tumpukan peti. Saya buru-buru mengambilnya, dan meskipun gemetar, saya berteriak, jangan mendekat. Kalian tidak akan bisa membawa adikku. Seorang pria mendekat, menertawakan perlawanan lemah saya. Tapi pada saat itu, tatapan mata saya bukan lagi tatapan wanita lemah. Itu adalah tatapan binatang buas yang melindungi anaknya. Saya menggenggam potongan kayu itu erat. Jantung saya berdebar kencang, siap menyerang. Bima, yang telah menerima beberapa pukulan berat, tetap berdiri teguh dan berteriak, Sinta, bawa Dewi lari lewat pintu belakang, cepat. Saya menangis dan menggelengkan kepala. Tidak mau, aku tidak bisa meninggalkanmu, kita harus pergi bersama. Di tengah perkelahian, salah satu pria tiba-tiba berteriak, bunuh saja laki-laki itu, sisakan perempuan dan gadis itu saja. Mendengar itu, jantung saya serasa mau meledak. Saya panik, berlari ke depan dan berteriak, jangan, lakukan apapun padaku. Tolong biarkan adikku hidup. Tepat saat itu, Dewi, yang ada di pelukan saya, membuka matanya dengan lemah. Bibirnya yang membiru bergetar. Dia berkata dengan susah payah. Suaranya terputus-putus. Tidak perlu disembunyikan lagi. Aku tahu semuanya. Ayah dipaksa menjadi subjek eksperimen, dan aku adalah hasilnya. Saya dan Bima membeku di tempat. Para pria itu juga berhenti sejenak, menatap dengan kaget. Salah satu dari mereka menggeram. Jadi, dia tahu semuanya. Dewi terbatuk hebat. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Saya ketakutan, memeluknya erat dan berteriak, Dewi, jangan bicara lagi. Nanti tenagamu habis. Tapi dia menggelengkan kepala. Dengan mata memerah, dia berkata dengan susah payah, Mbah harus tahu kebenarannya. Ayah bukan hanya pekerja biasa. Dia dipaksa ikut dalam eksperimen suntikan. Aku lahir dengan racun itu di tubuhku. Dan aku adalah bukti hidupnya. Karena itulah, mereka ingin melenyapkanku. Kata-kata itu membelah udara seperti pisau. Saya tertegun, jantung saya berdebar kencang, seluruh tubuh saya gemetar. Kebenaran mengerikan itu tidak berhenti pada ayah saya,
tetapi terukir di darah dan daging adik saya. Saat ketegangan mencapai puncaknya, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Cahaya biru dan merah menyinari pintu gudang. Wajah ketiga pria itu berubah. Mereka buru-buru mundur. Pria tertinggi menggeram. Kalian beruntung kali ini. Tapi jangan pikir kalian sudah lolos. Selama gadis itu masih hidup, rahasia ini terancam. Kami akan kembali. Setelah mengatakan itu, ketiganya berlari melalui pintu belakang dan menghilang ke dalam kegelapan. Saya terduduk, memeluk Dewi erat, air mata bercucuran. Bima juga terduduk, basah kuyup oleh keringat. Kedua matanya memerah. Beberapa saat kemudian, polisi menyerbu masuk. Saya menjelaskan semuanya dengan suara gemetar, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa selain pintu gudang yang rusak. Mereka berjanji akan menyelidikinya. Tapi saya tahu, melawan orang-orang berkuasa seperti mereka, kebenaran tidak akan mudah terungkap. Di dalam ambulans, saya memeluk Dewi. Tangannya sedingin es. Dia tertidur dengan napas lemah. Saya berbisik di telinganya. Dewi, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, Mbak akan menyelamatkanmu. Mbak tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Bima duduk di samping, menggenggam tangan saya erat. Matanya menunjukkan ketegasan sekaligus kecemasan yang mendalam. Saya tahu kami telah menyentuh rahasia yang terlalu besar, dan pertarungan ini baru saja dimulai. Tapi di dalam hati saya, ada satu hal yang lebih jelas dari sebelumnya. Apapun yang akan datang, entah itu jurang yang dalam atau kegelapan, saya tidak akan pernah melepaskan tangan adik saya. Demi kami berdua, demi darah yang mengalir di tubuh kami, saya akan berjuang sampai akhir. Malam itu, ambulans membawa Dewi kembali ke rumah sakit. Saya duduk di sampingnya, menggenggam erat tangannya yang kurus dan dingin. Tenggorokan saya tercekat. Setiap kali mendengar detak jantungnya yang lemah di monitor, rasanya seperti palu menghantam dada saya. Bima duduk di seberang. Matanya memerah, wajahnya pucat, tetapi dia tidak lengah, mengawasi setiap gerakan. Dokter jaga memeriksa catatan medis, lalu mengerutkan kening. Kondisi pasien kritis. Kita tidak bisa menunda lagi. Harus segera mempersiapkan transplantasi sumsum tulang. Kalau tidak, mungkin tidak akan ada kesempatan. Saya menangis, mengangguk panik. Tolong, lakukan sekarang juga. Saya akan melakukan apa saja asalkan adik saya selamat. Bima meletakkan tangan di bahu saya dan berkata dengan suara tegas. Saya akan menandatangani semua dokumennya. Sinta, kita harus menyelamatkan Dewi. Bagaimanapun caranya. Keesokan harinya, prosedur persiapan berjalan cepat. Saya harus menjalani berbagai tes untuk memastikan saya bisa menahan prosedur donasi. Hati saya takut, tetapi setiap kali melihat Dewi terbaring di ranjang dengan mata lelah dan berlinang air mata, saya merasa tidak ada jalan untuk mundur. Namun, kecemasan tetap ada. Ancaman pria di gudang itu terngiang-ngiang. Selama gadis itu masih hidup, rahasia ini terancam. Kami akan kembali. Kata-kata itu seperti pedang yang tergantung di atas kepala saya. Setiap sudut rumah sakit terasa asing dan berbahaya. Saya merasa mereka bisa menyerang kapan saja jika ada celah. Suatu sore, saat saya keluar untuk membeli bubur untuk Dewi, saya melihat sekilas bayangan seorang pria asing berdiri di ujung koridor. Dia mengenakan jaket gelap, topinya diturunkan, dan dia melirik ke arah kamar adik saya sebelum berbalik. Jantung saya mencelos. Saya segera berlari memberitahu Bima. Mendengar laporan saya, wajah Bima menegang. Sudah kubilang, mereka tidak akan menyerah. Mulai sekarang, Sinta, jangan tinggalkan Dewi sendirian. Aku akan meminta polisi untuk memperketat penjagaan di sekitar rumah sakit. Malam itu, saya dan Bima bergantian berjaga. Saya duduk di samping tempat tidur, memegang tangan Dewi, sementara Bima duduk di kursi di luar pintu, waspada terhadap setiap suara. Kegelapan begitu pekat, bahkan suara angin di luar jendela membuat saya terkejut.
Menjelang fajar, Dewi tiba-tiba mengalami kejang hebat. Monitor detak jantung berbunyi nyaring, grafiknya bergejolak liar. Saya panik dan berteriak, "Dokter, suster, tolong selamatkan adik saya." Seluruh tim jaga berlari masuk. Mereka menyuntikkan obat, melakukan CPR, memasang masker oksigen. Saya gemetar, jantung saya serasa berhenti. Bima juga berlari masuk, memegangi bahu saya agar tidak pingsan. Setelah beberapa saat, kejangnya mereda dan detak jantung adik saya kembali, tetapi lebih lemah dari sebelumnya. Dokter berkata dengan suara serius, "Kita tidak bisa menundanya lagi. Transplantasi harus dilakukan dalam 2 hari. Kalau tidak, pasien tidak akan bertahan." Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis. Bima memeluk bahu saya dan berbisik, "Sinta, kamu harus kuat. Ini kesempatan terakhir kita." Keesokan harinya, suasana di rumah sakit sangat tegang. Dengan tangan gemetar saya menandatangani surat persetujuan, tetapi hati saya tegas. Dewi menangis memohon, "Tolong jangan lakukan ini." Tetapi saya menyentuh pipinya dan berkata pelan, "Dewi, ini bukan pengorbanan, ini cinta seorang kakak. Jika kamu bisa hidup, itu adalah hadiah terbesar yang bisa aku terima seumur hidupku." Saat saya sedang mempersiapkan operasi, sebuah insiden tak terduga terjadi. Seorang perawat melaporkan bahwa kantong darah cadangan untuk operasi telah diganti oleh seseorang. Mendengar itu, saya tertegun. Seluruh darah saya menjadi dingin. Bima berteriak marah. Pasti ada yang mencoba menyabotase. Bagaimana bisa rumah sakit ini memiliki celah keamanan seperti ini? Seluruh staf medis melakukan pemeriksaan. CCTV menunjukkan seorang petugas palsu menyusup ke bank darah dan menukar label. Untungnya, hal itu ditemukan tepat waktu. Jika tidak, nyawa Dewi bisa terancam di atas meja operasi. Saya gemetar, memeluk Dewi erat dan bergumam, "Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan melakukan apa saja untuk membunuhmu." Dewi terisak, "Mbak, kalau Mbak dalam bahaya karena aku, lebih baik aku yang pergi duluan." Saya menutup mulutnya dan berteriak, "Jangan pernah bicara seperti itu. Aku bisa kehilangan segalanya. Tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Mengerti?" Bima berdiri di samping dengan mata menyala. Dia berbalik ke dokter dan berkata dengan tegas, "Mulai sekarang, perketat penjagaan di sekitar ruang operasi. Jangan biarkan siapapun mendekat. Siapapun yang mencoba, akan menanggung akibatnya." Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di ranjang rumah sakit, memegang tangan adik saya, dan berdoa dalam hati. Saya tahu transplantasi sumsum tulang ini bukan hanya pertarungan untuk merebut kembali nyawa Dewi, tetapi juga pertarungan melawan kekuatan gelap yang mengintai di luar. Dalam kegelapan, saya mendengar napas adik saya yang dangkal dan merasakan detak jantungnya yang lemah melalui tangannya yang kurus. Saya berjanji pada diri sendiri, besok, semuanya akan ditentukan. Besok, adikku akan hidup kembali, atau aku akan kehilangannya selamanya. Tapi apapun hasilnya, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dan jauh di lubuk hati, saya tahu betul bahwa pertarungan ini belum berakhir, dan musuh masih ada di luar sana, siap menyerang kapan saja. Hari itu datang lebih cepat dari yang saya duga. Pagi-pagi sekali, saat sinar matahari kuning menerobos jendela rumah sakit, seluruh staf medis sibuk mempersiapkan transplantasi sumsum tulang terpenting dalam hidup saya. Saya mengenakan baju pasien, berbaring di ranjang dorong menuju ruang operasi. Jantung saya bergetar, tetapi tatapan saya tegas. Saya tahu saya sedang memasuki pertempuran dengan satu-satunya hadiah, nyawa adik saya. Dewi didorong ke ruang operasi setelah saya. Dia terbaring dengan tubuh kurus, bibirnya pucat, matanya berkaca-kaca. Saat ranjang kami berpapasan, dia dengan susah payah mengulurkan tangan dan berkata dengan suara gemetar, "Mbak, maafkan aku. Kalau terjadi apa-apa, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri seumur hidupku."
Saya menggenggam tangannya erat. Air mata saya mengalir. Jangan bicara seperti itu. Kamu harus hidup. Kamu harus ikut membesarkan Rian. Mengerti? Matanya basah. Dan dia mengangguk pelan. Kemudian, kami berdua didorong ke dua ruang operasi yang bersebelahan. Begitu pintu tertutup, dunia luar lenyap. Hanya menyisakan lampu terang di langit-langit. Saya merasakan jarum suntik menancap di tubuh saya. Kabel-kabel terhubung. Dokter menenangkan saya. Ibu Sinta, rileks saja. Kami akan mengambil sumsum tulang dari ibu dan mentransplantasikannya ke adik ibu. Semua persiapan sudah matang. Percayalah pada kami. Saya memejamkan mata untuk menyingkirkan rasa takut. Di kepala saya, hanya ada satu gambaran. Senyum Dewi saat masih kecil. Saat kami berdua duduk di teras, mendengarkan lagu pengantar tidur ibu. Gambaran itu memberi saya kekuatan untuk tidak hancur. Operasi dimulai. Suara alat-alat logam berdetak. Suara mesin berdering teratur. Jantung saya juga berdebar kencang seirama. Obat bius membuat tubuh saya semakin berat, tetapi kesadaran saya masih ada. Saya mendengar dengan jelas suara dokter yang memberi instruksi, langkah kaki perawat yang sibuk, segalanya menyatu seperti simfoni yang menegangkan. Satu nada yang salah bisa merenggut nyawa kami berdua. Namun, di tengah-tengah operasi, tiba-tiba pintu terbuka dan seseorang berpakaian putih yang asing muncul dengan membawa alat-alat bedah. Dokter kepala mengangkat kepala, mengerutkan kening. Anda siapa? Ini ruang operasi steril. Selain petugas, dilarang masuk. Orang itu menunduk, pura-pura meletakkan alat. Tetapi detik berikutnya, matanya berkelebat dan tangannya bergerak secepat kilat, menusukkan jarum suntik berisi cairan aneh ke kantong infus. Sebelum saya sempat bereaksi, seorang perawat berteriak, "Jangan! Cairan itu tidak ada dalam resep." Seluruh staf medis membeku. Dokter kepala segera berteriak, "Tangkap orang itu." Kekacauan terjadi. Pria itu mencoba melarikan diri tetapi berhasil dilumpuhkan oleh petugas keamanan di depan pintu ruang operasi. Pada saat itu, seluruh tubuh saya menjadi dingin. Mereka belum menyerah. Mereka menyusup ke rumah sakit, meracuni infus untuk menggagalkan operasi. Jantung saya berdebar kencang, keringat bercucuran, tetapi saya tetap menggenggam erat spray. Saya berdoa dalam hati, "Tuhan, jangan biarkan apapun menghentikan transplantasi ini. Dewi, kamu harus hidup." Dokter memberi isyarat untuk melanjutkan operasi, dan kantong infus yang terkontaminasi dibawa keluar untuk diperiksa. Ruang operasi kembali tenang, tetapi udaranya sangat tegang. Waktu berlalu lambat, setiap detik terasa seperti selamanya. Sumsum tulang yang diambil dari tubuh saya ditransfusikan setetes demi setetes ke tubuh Dewi. Dalam keadaan setengah sadar, saya mendengar dokter berbisik, "Penerimaan stabil, sinyal bagus, sepertinya pasien akan beradaptasi." Air mata saya mengalir, tetapi senyum tipis tersungging di bibir saya. Saya merasa tenaga saya semakin terkuras, tetapi pada saat yang sama, saya tahu harapan sedang menyala di dalam tubuh adik saya. Ketika saya keluar dari ruang operasi, kesadaran saya kabur. Saya hanya samar-samar melihat Bima berdiri. Matanya memerah, tetapi tatapannya tegas. Dia memegang tangan saya dan berbisik, "Sinta, kamu berhasil. Sekarang kita tinggal menunggu Dewi sadar." Saya tertidur lelap. Dalam mimpi, saya bergandengan tangan dengan Dewi, berlari di padang rumput yang cerah. Tawa riang kami bergema. Ketika saya bangun, saya berada di ruang pemulihan. Tubuh saya sakit dan lemah, tetapi kesadaran saya perlahan pulih. Saat membuka mata, Bima duduk di samping saya, menggenggam erat tangan saya, matanya memerah karena begadang. "Dewi, bagaimana adikku?" Saya bertanya dengan napas tersengal. Bima menundukkan kepala dengan tatapan bergetar. Suaranya tercekat. "Dewi sekarang di ruang khusus. Kondisinya dipantau. Transplantasi untuk sementara berhasil.
Tapi dokter bilang 72 jam ke depan akan menentukan segalanya. Kalau tubuh Dewi bisa menerima sumsum tulangnya, ada harapan. Kalau tidak, tenggorokan saya tercekat, air mata saya pecah. 72 jam, waktu kritis antara hidup dan mati. Saya tahu ini adalah pertarungan terakhir yang harus Dewi menangkan sendiri. Bima memelukku. Suaranya rendah. Sinta, kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa. Sekarang kita hanya bisa pasrah pada takdir. Saya memejamkan mata. Air mata saya mengalir. Saya berdoa dalam hati. Dewi, kamu harus kuat. Pegang erat kesempatan ini. Jangan lepaskan. Kamu harus hidup. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk Mbak, untuk Rian, untuk semua cinta yang belum sempat kita bagi. Tapi tepat saat itu, alarm berbunyi dari ruang pemulihan di sebelah, tempat Dewi terbaring. Suara mesin berdering nyaring, perawat dan dokter bergegas masuk. Saya membeku di tempat. Seluruh tubuh saya gemetar. Darah di tubuh saya terasa dingin. Bima menggenggam tangan saya erat. Matanya dipenuhi ketakutan. Dan saya tahu, pertarungan hidup dan mati selama 72 jam itu telah dimulai dengan pertempuran yang paling sengit. Suara alarm yang nyaring membuat napas saya tercekat. Terbaring di ranjang pemulihan, seluruh tubuh saya kaku. Mata saya terbelalak menatap ke arah kamar Dewi. Banyak dokter dan perawat berlari masuk. Terdengar teriakan-teriakan panik. Tekanan darah turun drastis. Siapkan defibrilator. Tambah dosis penekan reaksi penolakan. Saya gemetar. Keringat dingin bercucuran. Saya ingin berlari ke samping adik saya. Tetapi tubuh saya terlalu lemah setelah donasi sumsum tulang. Bahkan untuk menggerakkan kaki. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa berteriak, Dewi, bertahanlah. Jangan tinggalkan Mbak. Bima, di samping saya, menunjukkan ekspresi ketakutan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dia memegangi bahu saya agar tidak pingsan. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Sinta, percaya pada dokter. Mereka akan menyelamatkannya. Tapi suaranya juga tercekat, seolah dia sendiri kurang yakin. Dari balik kaca ruang pemulihan, saya bisa melihat tubuh kurus Dewi kejang-kejang. Seorang perawat menggunakan defibrilator, dan tubuh adik saya terangkat karena kejutan listrik, lalu jatuh kembali ke ranjang. Jantung saya serasa mau meledak. Monitor menunjukkan gelombang detak jantung yang tidak normal. Garis-garis yang naik turun tidak beraturan membuat saya sesak napas. Waktu berlalu lambat. Setiap detik terasa seperti selamanya. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya berdoa. Berapa banyak air mata yang saya teteskan. Saya hanya terus mengulang dalam hati, Tuhan, tolong selamatkan adikku. Jangan ambil dia dariku. Hampir 1 jam berlalu, baru kemudian detak jantung Dewi perlahan stabil. Seorang dokter melepas maskernya dan keluar, berkata dengan suara serak, situasi untuk sementara terkendali, tetapi tubuh pasien masih menunjukkan reaksi penolakan yang hebat. 72 jam ke depan adalah masa kritis antara hidup dan mati. Keluarga harus bersiap. Saya terduduk, menangis terseduh-seduh. Bima membantu saya berdiri dan memelukku erat. Kami tidak berkata apa-apa, tetapi kami sama-sama tahu bahwa jalan di depan baru saja dimulai. Malam itu, saya meminta izin dokter untuk bisa duduk di samping Dewi. Saya memegang tangannya, merasakan napasnya yang dangkal, mendengarkan suara mesin yang berbunyi bip-bip. Setiap kali grafiknya bergetar, jantung saya serasa jatuh ke jurang. Dewi membuka matanya samar-samar. Suaranya lemah seperti desiran angin. Mbak, aku capek sekali. Aku ingin tidur. Kalau aku tidak bangun lagi, tolong hidup untukku juga ya, Mbak. Saya buru-buru menutup mulutnya dan meraung. Jangan bicara seperti itu. Kamu harus bangun. Mengerti? Kamu bahkan belum merasakan masa mudamu. Belum menikah, belum jadi ibu. Kamu harus ikut membesarkan Rian bersama Mbak. Kamu tidak boleh meninggalkan Mbak. Air mata panas mengalir di pipi adik saya. Jatuh di punggung tangan saya. Dewi menatap saya lama.
Tatapannya lemah, tetapi dalam. Lalu, dia memejamkan mata. Saya ketakutan dan mengguncangnya, tetapi dokter meyakinkan saya bahwa dia hanya tertidur lelap karena obat. Pada hari kedua, komplikasi semakin parah. Bintik-bintik merah muncul di seluruh tubuh Dewi, kulitnya panas seperti api, dan keringatnya bercucuran. Dokter menjelaskan bahwa itu adalah reaksi penolakan. Tubuh adik saya sedang melawan sumsum tulang yang baru, dan jika tidak terkendali, organ-organnya bisa rusak parah. Saya bertanya dengan suara gemetar ketakutan. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Tolong, lakukan apa saja. Jangan biarkan adik saya mati. Dokter menggelengkan kepala dan berkata dengan suara serius. Kami sudah memberikan penekan kekebalan tubuh yang paling kuat. Sekarang, yang tersisa hanyalah kemauan dan kekuatan fisik pasien. Jika pasien bisa bertahan, tubuhnya akan menerimanya. Jika tidak, saya hancur. Saya menggenggam tangan Dewi erat, menundukkan kepala di tepi ranjang, dan terisak. Dewi, dengarkan Mbak. Kamu harus berjuang. Jangan menyerah. Mbak mohon. Bima berdiri di belakang saya, meletakkan tangan di bahu saya. Matanya memerah. Saya tahu dia sama menderitanya, tetapi dia berusaha menyembunyikannya agar saya tidak hancur. Hari ketiga. Waktu penentuan. Sejak pagi-pagi sekali, saya duduk di samping ranjang, tidak melepaskan pandangan dari wajah adik saya. Napas Dewi kadang cepat, kadang lambat, kulitnya pucat tanpa warna. Monitor terus berbunyi. Para dokter sibuk keluar masuk menambahkan obat, tetapi grafiknya tetap tidak stabil. Sekitar tengah hari, Dewi tiba-tiba membuka mata. Dia melihat saya. Matanya kabur, tetapi ada cahaya aneh di dalamnya. Suaranya bergetar lemah. Mbak, Mbak, aku melihat ayah dan ibu. Mereka memanggilku, tapi aku tidak mau pergi. Aku mau bersama Mbak dan Rian. Air mata saya pecah. Saya menggenggam tangannya erat dan meraung. Iya, kamu tidak boleh pergi. Kamu harus tetap bersama Mbak. Masih banyak yang harus kita lakukan. Kamu harus hidup untuk membersihkan nama ayah dan ibu. Membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Tepat saat itu, sinyal aneh berbunyi dari monitor. Grafik detak jantung berhenti sejenak, lalu menjadi garis lurus. Henti jantung, teriak seorang dokter. Siapkan defibrilator. Dalam keputusasaan, saya berteriak, Dewi, jangan. Jangan tinggalkan Mbak, kamu sudah janji. Satu kejutan. Tubuh Dewi terangkat, lalu jatuh. Mesin masih diam. Kejutan kedua. Masih tidak ada sinyal. Kejutan ketiga. Dan sebuah gelombang yang sangat lemah muncul di layar. Diikuti oleh gelombang kedua, ketiga. Lemah, tetapi jelas ada. Seluruh staf medis menghela napas lega. Detak jantung kembali, teriak seorang dokter. Terus pantau. Saya menangis, memegang tangan adik saya dan gemetar. Bagus, Dewi. Kamu kembali. Bima juga menangis, memelukku erat. Kami berdua gemetar bersama, dalam kebahagiaan, kelegaan, dan karena hari-hari panjang yang kami lalui di ambang hidup dan mati. Sore itu, dokter keluar dan berkata dengan suara rendah tetapi tatapan hangat, "Keluarga, silakan tenang. Pasien telah melewati krisis awal. Ada tanda-tanda tubuhnya perlahan menerima sumsum tulang yang baru. Meskipun masih sangat lemah, kemungkinan untuk pulih sangat tinggi." Saya terduduk di pelukan Bima dan menangis. Kami berpelukan, dalam tangis bahagia dan penderitaan yang bercampur aduk setelah perjalanan yang panjang dan menyakitkan. Tapi jauh di lubuk hati, saya tahu pertarungan ini belum berakhir. Di luar sana, kekuatan gelap itu masih ada. Mereka tidak akan dengan mudah membiarkan kami berdua hidup dengan tenang. Dan hari konfrontasi terakhir pasti masih menunggu kami. Setelah pertarungan hidup dan mati selama 72 jam, Dewi akhirnya melewati ambang kematian.
Hari ketika dia menatap saya dengan mata yang kabur namun penuh secercah cahaya, saya menangis seperti anak kecil. Saya memeluknya erat dan terus berbisik, "Kamu kembali, Dewi. Mbak tahu kamu tidak akan meninggalkan Mbak." Dewi tersenyum dengan susah payah. Bibirnya kering, tetapi sudut matanya basah. "Mbak, aku kira aku sudah tidak punya kesempatan." Tapi saat jantungku berhenti, aku mendengar suara Mbak memanggil. Suara itu yang menarikku kembali. Saya terisak, memeluk adik saya yang kurus erat-erat. Bima, di samping kami, juga menangis. Setelah hari-hari yang penuh ketegangan, setelah berkali-kali berada di ambang hidup dan mati, pada saat ini, kami akhirnya melihat secercah cahaya di ujung jalan. Dokter membawa kabar baik. Tubuh Dewi mulai menerima sumsum tulang yang baru, dan reaksi penolakan perlahan berkurang. Meskipun masih lemah dan memerlukan pemantauan jangka panjang, kemungkinan untuk pulih sangat tinggi. Kata-kata itu seolah mengangkat batu besar yang selama ini menekan dada saya. Selama beberapa hari berikutnya, Dewi dirawat di ruang pemulihan, dan saya menjaganya siang dan malam. Bima mengurus semua administrasi, bahkan mengambil cuti panjang untuk melindungi keluarganya. Tidak ada lagi malam-malam di mana dia diam-diam masuk ke kamar adiknya untuk memberikan pertolongan darurat. Tidak ada lagi air mata tertahan dalam kegelapan. Sekarang, kami menghadapi kebenaran bersama, memikul beban bersama tanpa ada yang disembunyikan. Suatu sore, saat Dewi sudah sedikit lebih baik, dia memegang tangan saya dan Bima. Matanya menunjukkan ketenangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. "Mbak, Mas, aku tidak menyalahkan siapapun. Kalau penderitaan ini adalah takdir, aku akan menganggapnya sebagai pertarungan untuk merebut kembali diriku. Dan aku menang. Mulai sekarang, aku harap tidak ada lagi rahasia di antara kita. Aku hanya ingin menjalani hari-hari yang tenang bersama keluarga." Saya menggenggam tangannya erat. Air mata saya kembali mengalir. Bima meletakkan tangan di bahu adiknya dan berkata dengan suara tercekat, "Dewi, jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak ada orang atau kekuatan apapun yang bisa menyakitimu. Aku sudah melaporkan semuanya ke polisi, termasuk konspirasi orang-orang yang menculikmu. Mereka mungkin kuat, tapi kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya." Seperti yang dikatakan Bima, polisi mulai menyelidiki. Setelah penyelidikan, mereka menemukan bukti yang mengarah pada orang-orang yang terlibat dalam eksperimen kimia di masa lalu. Beberapa dari mereka ditangkap, beberapa harus diadili dan mengakui kesalahan mereka. Ketika kebenaran tentang eksperimen kejam itu dipublikasikan di media, masyarakat terkejut. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi setidaknya arwah ayah bisa tenang. Dia bukanlah pelaku yang bersalah, melainkan korban yang dipaksa. Dan penyakit Dewi, semua penderitaan yang dia alami, kini diakui sebagaimana mestinya. Efek samping tragis dari sebuah skema yang tidak manusiawi. Sambil membaca berita di koran, saya duduk diam di samping tempat tidur Dewi. 2 baris air mata mengalir. Saya berbisik, "Ayah, akhirnya kebenaran terungkap." Aku yakin, di sana ayah tersenyum. Karena anak-anak perempuan ayah berhasil bertahan dan melangkah maju dengan berani. Dewi menatap saya dan mengangguk pelan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia tidak lagi menangis. Matanya penuh kedamaian. Hari ketika Dewi keluar dari rumah sakit, keluarga kami terasa seperti telah melepaskan beban yang berat. Meskipun dia masih harus minum obat dan melakukan pemeriksaan rutin, senyumnya lebih cerah dari sebelumnya. Rian berlari memeluk tantenya dan berceloteh, "Tante Dewi, jangan pergi lagi ya. Rian kangen." Dewi memeluk keponakannya dan menangis bahagia. Melihat pemandangan itu, hati saya terasa hangat. Setelah melewati begitu banyak badai, hanya dengan melihat adik saya hidup dan tersenyum, saya merasa semua pengorbanan itu sepadan.